Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan full alur cerita manhwa Side Story Solo Leveling, di mana kita akan diperlihatkan kehidupan setelah Jinwoo memutarbalikkan waktu ke masa lalu sampai ia memiliki putra yang sangat overpower yang akan menjadi penerusnya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Dunia kini telah direset kembali ke masa lalu, di mana tidak ada hunter maupun monster di bumi. Di tengah kedamaian bumi tersebut, Jinwoo telah mengemban tugas berat untuk memusnahkan para monark di celah dimensi. Setelah misi Jinwoo selesai, ia kemudian kembali ke bumi dan melanjutkan kehidupan barunya seperti manusia biasa. Cerita kemudian dimulai di kantor kepolisian Korea, di mana itu adalah tempat Woo Jinjul bekerja sebagai seorang detektif. Namun suatu ketika, Jinjul merasakan perasaan aneh, seakan dirinya melupakan sesuatu yang sangat penting. Tapi tak peduli bagaimana ia memikirkannya, Jinjul tetap tidak mengerti. Kehampaan dalam hatinya pun berkembang semakin besar saat dirinya berusaha memikirkan hal-hal yang terlupakan tersebut. Dan pada saat itu, Jinjul melihat sekelompok kriminal yang tiba-tiba menyerahkan dirinya ke kantor kepolisian. Para kriminal itu terlihat gemetar ketakutan dan mengatakan bahwa ia telah melihat monster yang keluar dari sebuah bayangan. Monster itu kemudian berkata kepadaku, kalau aku tidak menyerahkan diri ke polisi dalam waktu kurang dari 24 jam, monster itu akan membuatku menyesal telah hidup. Jadi tolong masukkan aku ke dalam penjara. Mendengar itu, Jinjul dan para penyidik lainnya tentu dibuat heran. Jinjul kemudian menyuruh bawahannya untuk mengurusnya dan pergi ke ruang rapat. Setelah rapat itu berlangsung, para penyidik kemudian memutuskan melakukan penyelidikan untuk mencari penyebabnya, yaitu dengan cara melepaskan seorang kriminal itu dalam waktu 24 jam dan melihat apa yang akan terjadi. Segera setelah itu, Jinjul dan kedua rekan penyidiknya kemudian membawa satu kriminal di sebuah gedung yang terbengkalai. Mengetahui dirinya dibawa ke suatu tempat, seorang kriminal itu pun langsung panik sepanik-paniknya. Penyidik, tolong jangan lakukan ini kepadaku, aku akan dibunuh. Penyidik itu menjawab, apa maksudmu? Kami ada di sini untuk menjagamu. Seorang penyidik di sebelahnya kemudian memeriksa jam di tangannya dan melihat sekitar 10 menit lagi waktu yang tersisa. Di satu sisi, Jinjul merasakan suasana di tempat ini mulai berubah. Sampai pada akhirnya, 24 jam pun berlalu. Namun masih belum terjadi sesuatu. Seorang penyidik itu pun bertanya kepada kriminal itu, apakah kalian semua mabuk bersama atau bagaimana? Jawablah sejujurnya dan mari kita akhiri lelucon ini. Akan tetapi, kriminal itu justru malah semakin ketakutan. Dan pada saat itulah, Jinjul merasakan ada sesuatu dari bayangan kriminal tersebut. Jinjul berteriak dengan berkata, kalian menjauhlah dari sana. Namun seketika itu juga, keluar sesuatu dari bayangan kriminal tersebut dan langsung mengempaskan kedua penyidik sampai tak sadarkan diri. Sontak Jinjul yang melihat itu pun sangat terkejut, karena di hadapannya muncul 3 sosok bayangan monster semut. Seorang kriminal itu pun langsung berteriak histeris dan ketakutan. Dan tanpa basa-basi, ketika bayangan semut itu pun langsung mencabik-cabik seorang kriminal di sana secara brutal dan memakannya. Setelah ketiga bayangan semut itu menghabisi kriminal tersebut, ketiga semut itu kemudian tersenyum ke arah Jinjul dan menghilang. Melihat semua itu, Jinjul hanya bisa gemetar ketakutan. Dalam hati ia berkata, apa semut itu tersenyum kepadaku? Entah kenapa aku merasakan perasaan aneh yang familiar dengan situasi ini. Apa-apaan itu? Jinjul kemudian memanggil ambulan untuk mengevakuasi kedua rekan penyidik yang pingsan tersebut. Sesampai di kantor kepolisian, kepala kepolisian langsung marah-marah dengan ketiga penyidik. Karena bagaimana bisa, kriminal yang menyerahkan diri ke polisi malah menghilang tanpa jejak. Bahkan saat kriminal itu menghilang, kalian malah pingsan.
Untung saja laporannya belum sampai ke atasan, jadi jangan biarkan ada orang lain tahu tentang kejadian ini. Dan tentunya, ketika penyidik itu pun hanya bisa mengikuti perintah tersebut. Setelah beberapa hari berlalu, Jinjul masih penasaran dengan kejadian yang menimpanya. Ia pun terus mencari sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Dan ternyata, semakin banyak kriminal yang menyerahkan diri ke polisi karena monster bayangan. Scene kemudian berpindah ke sebuah sekolahan, di mana itu adalah tempat Jinwoo yang mulai bersekolah. Sementara itu di kantor kepala sekolah kini telah memberikan data diri Sung Jinwoo kepada guru Viper yang bernama Park Gisul. Kepala sekolah mengatakan bahwa seorang murid bermasalah akan datang ke sekolah kita. Dia meninggalkan rumahnya selama 2 tahun saat dia kelas 1 SMP. Jadi bisakah kau mendidik murid bermasalah seperti dia? Park Gisul itu pun tersenyum garang dan menjawab, "Seharusnya Anda sudah tahu kan, saya dijuluki guru Viper. Jadi serahkan saja anak-anak nakal dan bermasalah itu kepada saya. Saya akan mendidik mereka kembali ke jalan yang lurus." Di saat para siswa mulai memasuki sekolahan, mereka kemudian melakukan upacara di lapangan sambil mendengarkan pidato kepala sekolah. Dan pada saat itulah, Park Gisul mulai mendisiplinkan para siswa untuk tidak berbicara sendiri saat upacara dimulai hingga ia melihat satu anak baru. Sepertinya itu adalah bocah yang bernama Sung Jinwoo, murid bermasalah yang dibicarakan kepala sekolah. Tak peduli senakal apa dia, aku akan membuatmu menjadi domba yang penurut. Ia pun melihat sarung tangan yang dikenakan Jinwoo yang melanggar dress code seragam sekolah. Park Gisul kemudian menghampiri Jinwoo dan berkata, "Hoi bocah, beraninya kau memakai sarung tangan ke sekolah?" Mendengar itu, Jinwoo kemudian menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. Sontak Park Gisul dibuat merinding saat Jinwoo menoleh ke arahnya. Dan ternyata, Park Gisul dapat melihat kekuatan kegelapan dari dalam diri Jinwoo. Ia kemudian segera menjauh dari Jinwoo sambil berpura-pura menegur murid lain. Dalam hati ia berkata, "Apa aku baru saja berhalusinasi?" Di satu sisi, Belion berkata, "Rajaku, sepertinya orang itu dapat melihat." Jinwoo menjawab, "Kau benar, dia bisa melihatmu. Apa ini juga merupakan efek dari keberadaanku di bumi?" Setelah itu Jinwoo kemudian kembali ke kelasnya sambil melihat teman sekelasnya yang baru. Seseorang kemudian menghampiri Jinwoo dan berkata, "Kau itu Sung Jinwoo kan? Ini aku Yonggil. Kita berada di kelas yang sama saat kelas 1 SMP." Namun di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba beberapa murid songong datang menyingkirkan Yonggil dan akan merundung Jinwoo. Mereka berkata, "Hoi sialan, jangan sok keren dengan memakai sarung tangan di kelas." Seorang murid kemudian menertawakan Jinwoo dengan berkata, "Apa mungkin di dalam sarung tangan itu ada Black Flame Dragon atau Black Flame Pig yang tersegel di dalamnya? Itu benar-benar lucu. Cepat lepaskan sarung tanganmu, karena aku juga ingin mencobanya." Mendengar rajanya dirundung, Beru kemudian meminta izin kepada rajanya jika dirinya ingin merobek-robek mulut murid berandal tersebut. Dan tentunya, Jinwoo menolak permintaan Beru. "Jangan lakukan itu, Beru." Jinwoo kemudian mulai melepaskan sarung tangannya dan memperlihatkan sebuah bekas luka yang mengerikan. Dalam hati Jinwoo berkata, "Ini adalah bekas luka yang ku dapat dari King of Dragons Antares. Hanya luka ini yang belum bisa kusembuhkan dengan baik." Sontak para murid yang melihat itu pun sangat terkejut. Jinwoo berkata, "Apa kalian belum pernah melihat luka seperti ini sebelumnya?" Setelah melihat luka itu, para murid itu pun menyuruh Jinwoo untuk memakai sarung tangannya kembali. Mereka berkata, "Jangan pernah lepaskan sarung tangan itu lagi. Aku takut terbawa mimpi melihatnya. Dasar menjijikan." Mereka kemudian pergi meninggalkan Jinwoo. Beru yang terlihat kesal itu pun berniat mengikuti mereka. Namun Jinwoo langsung menghentikan Beru. Jinwoo kemudian sedikit membalas perbuatan mereka dengan menggunakan skill telekinesis untuk menjagal kaki murid berandal itu hingga mereka terjatuh di depan kelas. Dan tentunya, para murid berandal itu pun malu saat ditertawakan murid-murid lainnya. Sambil berjalan di lorong kelas, Yonggil kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan Jinwoo dan berkata, "Kau jadi sangat berbeda dari dirimu 3 tahun yang lalu. Kau bahkan tak takut di depan murid berandal yang ingin merundungmu. Apa kau sudah banyak berlatih selama 3 tahun ini? Sebaiknya kau ikut klub olahraga atau semacamnya." Jinwoo menjawab bahwa ia memang ingin memasuki sebuah klub.
Jinwoo dan Yonggil kemudian pergi menemui Choi Tae-won yang merupakan kapten klub lari. Setelah menemuinya, Jinwoo menjelaskan bahwa dirinya ingin bergabung dengan klub lari. Mendengar itu, beberapa anggota lain kemudian menghampiri Jinwoo dengan berkata, "Ini menarik, aku belum pernah melihat ada orang yang punya inisiatif bergabung sendiri. Bocah ini boleh juga, tapi tempat ini hanya menerima seorang atlet. Kenapa kau ingin bergabung dengan klub lari?" Jinwoo kemudian menjawab bahwa ada seseorang yang ingin ia temui di kompetisi lari nasional. Jinwoo kini teringat dengan Cha Ha-in, di mana dia merupakan seorang pelari yang hebat sebelum dia menjadi seorang hunter pada kehidupan sebelumnya. Jadi Jinwoo merasa jika dirinya mungkin bisa bertemu dengannya pada kompetisi yang akan datang. Para anggota klub yang mendengar alasan Jinwoo itu pun meragukan kemampuan Jinwoo. Ketua klub kemudian memberikan satu syarat jika Jinwoo ingin bergabung, yaitu dengan cara Jinwoo harus bertanding dengan pelari terlemah di klub ini. Setidaknya Jinwoo harus sedikit lebih cepat dari orang itu untuk bergabung dengan klub ini. Namun saat melihat orang itu, Jinwoo tahu bahwa orang yang akan ia lawan bukanlah pelari terlemah di klub ini. Orang itu memang terlihat kurus, tapi dia memiliki otot kaki yang bagus serta mengeluarkan aura percaya diri. Jadi tidak mungkin dia adalah seorang pelari yang terlemah. Dan ternyata dia adalah pelari yang terhebat di klub ini. Setelah itu Jinwoo kemudian berkata bahwa ia menerima syarat tersebut dan siap bertanding melawan orang tersebut. Ketua klub menjawab, "Baiklah, kalau dirimu menang kau bisa masuk ke dalam klub. Tapi kalau dirimu kalah, kau harus mencuci baju olahraga klub kami dan membersihkan ruangan kami selama sebulan." Jinwoo dengan santai menjawab bahwa ia setuju. Dan segera setelah itu, pertandingan lari pun dimulai. Sementara itu di sebuah ruangan guru, dari jendela, Park Ging-sul melihat Sung Jinwoo yang sedang bertanding lari dengan klub lari. Ia kemudian bertanya kepada guru penjas kenapa Sung Jinwoo melakukan itu. Guru penjas menjawab bahwa murid baru itu ingin bergabung dengan klub lari. Tapi karena para anggota klub meragukan kemampuan Jinwoo, kapten klub kemudian menguji stamina Jinwoo dengan bertanding lari. Tapi tampaknya murid baru itu mampu berlari sampai 20 putaran. Bahkan hebatnya, Jinwoo mampu menyalip seniornya di depan. Dalam hati Park Gi-sul berkata, bukankah dia itu murid bermasalah? Apa mungkin aku salah sangka terhadapnya? Baiklah, aku akan memperhatikannya lagi. Namun di saat Park Ging-sul memperhatikan Jinwoo, ia tiba-tiba langsung dibuat terkejut dan ketakutan. Dan ternyata, ia melihat bayangan hitam mengerikan yang menyelimuti Jinwoo saat berlari. Ini pasti ilusi. Apa aku sedang menghigau? Tak mungkin hal seperti itu nyata. Dan sesaat kemudian, ia dikejutkan kembali dengan kemunculan bayangan monster semut di depan jendela. Bayangan semut itu kemudian menatap Park Gi-sul dan meraung tepat di depan wajahnya. Rar. Dan tentunya, Park Gi-sul itu pun berteriak ketakutan hingga pingsan seketika. Igris kemudian datang menegur Beru agar tidak melakukan itu lagi. Beru menjawab bahwa manusia itu sepertinya bisa melihat kita. Singkat cerita, kita kemudian diperlihatkan Woo Jin-jul yang sedang makan malam di sebuah restoran bersama rekan penyidiknya. Rekannya kemudian bertanya, "Senior, kenapa kau terus menyelidiki kasus kriminal yang menyerahkan diri waktu itu? Hari di mana kriminal itu menyerahkan diri dan tiba-tiba terbunuh, kau pasti mengetahui sesuatu kan?" Jin-jul mengingat kejadian waktu itu dan menjawab, "Semut. Aku melihat monster seperti semut raksasa. Aku tak terlalu mengerti apa yang terjadi waktu itu, namun monster itu memang terlihat seperti semut raksasa di mataku." Mendengar itu, rekan penyidiknya itu pun bingung dan bertanya, "Monster semut katamu, apa kau mengigau senior?" Di saat Jin-jul membicarakan itu, seseorang lewat di sampingnya, dan ternyata itu adalah Park Gi-sul yang sedang mabuk. Sambil mabuk ia berkata, Apa mungkin yang kulihat tadi itu adalah monster semut raksasa dengan tubuh seperti manusia dengan kepala semut. Ia pun terus memikirkan apa yang ia lihat waktu itu. Mendengar perkataan orang mabuk itu, Jin-jul langsung mendekatinya. Tunggu dulu, bisakah kau ceritakan secara detail tentang monster semut yang barusan kau katakan?" Park Gi-sul kemudian menceritakan apa yang ia lihat waktu itu kepada Woo Jin-jul. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.
Setelah Jinwoo menunjukkan kemampuan dan staminanya kepada anggota klub lari, ia pun langsung diterima bergabung. Dan setelah melihat kemampuan Jinwoo tersebut, kapten klub kemudian menjadi termotivasi dan memutuskan bahwa tujuan mereka sekarang adalah untuk memenangkan kejuaraan nasional. Dan tentunya, para anggotanya itu pun dipaksa untuk terus berlatih dan bekerja keras. Sambil berlari, seorang anggota berkata, "Bukankah target awal kita adalah masuk kejuaraan daerah? Masuk anggota klub saja sudah bersyukur, apalagi harus memenangkan kejuaraan nasional. Itu sepertinya mustahil bagiku, Kapten." Sedangkan di satu sisi, Yonggil terus berlari mengejar Jinwoo sampai ngos-ngosan tak karuan. Jinwoo yang melihat itu pun berkata, "Kenapa dia sangat bersemangat mengejarku?" Jinwoo kemudian menggerakkan tangannya dan sedikit memberikan kekuatan kepada Yonggil. Alhasil, tubuh Yonggil tiba-tiba terasa hangat dan staminanya kembali. Ia pun berlari hingga meninggalkan para seniornya. Melihat para anak baru yang bersemangat, para senior tentu tak mau kalah dan berusaha mengejar Yonggil. Dan lagi-lagi, Park Gi-sul mengawasi Jinwoo dari jendela. Jinwoo yang menyadari itu pun merasa bahwa ia sepertinya terlalu mencolok belakangan ini. Belion berkata, "Rajaku, bukankah lebih baik menghapus ingatan pria itu?" Jinwoo menjawab, "Tidak, sebaiknya kita lihat saja dulu." Sementara itu di sisi lain, setelah Woo Jinjul mendapat informasi dari Park Gi-sul, ia kemudian pergi ke sekolahan untuk menemui Jinwoo dan memastikan tentang sosok bayangan monster semut. Tepat di saat Jinjul memasuki sekolahan, ia melihat bayangan hitam di lingkungan sekolahan. Jinjul merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sekolahan ini. Dan segera setelah itu, Jinjul kemudian masuk ke dalam kelas Jinwoo. Melihat itu, dalam hati Jinwoo berkata, mantan ketua asosiasi Woo Jinjul memang hebat. Padahal dia tidak memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, tapi intuisinya sangatlah hebat. Jinjul kemudian meminta izin pada guru yang mengajar bahwa ia ingin bertanya sesuatu dengan murid yang bernama Sung Jinwoo. Mendengar itu, Jinwoo kemudian menghampiri Woo Jinjul dan pergi ke luar ruangan. Jinwoo tak menyangka jika ia akan bertemu kembali dengan Woo Jinjul setelah bertahun-tahun, bahkan sudah beberapa dekade jika ia menghitung waktu yang ia habiskan di celah dimensi. Mungkin akan terasa aneh jika aku menceritakan apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Sedangkan di satu sisi, Jinjul menyadari ada sesuatu yang aneh dari murid yang ia temui ini. Kenapa seorang bocah memiliki tatapan mata seperti itu? Gumam Jinjul. Jinjul kemudian memperlihatkan sebuah gambar kepada Jinwoo dan berkata, "Apa kau tahu sesuatu tentang bayangan monster semut seperti di gambar ini?" Jinwoo menjawab bahwa ia pernah melihatnya. Mendengar itu, sontak Jinjul langsung bersemangat dan berkata, "Apa benar kau mengetahuinya? Jadi apa sebenarnya bayangan monster semut ini?" Namun Jinwoo berpura-pura polos dan menjawab, "Bukankah ini adalah monster yang muncul di acara televisi yang suka ditonton para bocil?" Mendengar jawaban itu, Jinjul merasa malu dan mengambil kembali gambar tersebut. Sebelum Jinjul pergi, Jinwoo kemudian meminta gambar itu sebagai pengingat pertemuan mereka. Woo Jinjul dengan senang hati memberikan gambar itu kepada Jinwoo dan pergi meninggalkannya. Namun setelah Jinjul pergi meninggalkan Jinwoo, ia tiba-tiba mendengar suara Jinwoo di kepalanya dengan berkata, "Apa kau mempercayaiku, ketua asosiasi? Kuharap kau percaya dengan semua yang akan kutunjukkan kepadamu." Dan pada saat itulah, Jinjul diperlihatkan kembali ingatan di kehidupan sebelumnya, di mana terdapat Hunter, Dungeon, Monster, Monarch, dan profesinya sebagai ketua asosiasi yang berjuang bersama Hunter Sung Jinwoo. Itu adalah ingatan yang menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Mengingat semua itu, Jinjul dibuat sangat bingung. Hunter Sung Jinwoo, bukankah itu nama bocah yang baru saja kutemui? Ingatan macam apa ini? Sementara itu di satu sisi, setelah Jinwoo kembali ke kelasnya, para siswi di kelasnya itu pun penasaran kenapa seorang detektif menemui Jinwoo kemari. Jinwoo kemudian menjawab bahwa detektif itu adalah seorang kenalanku yang ingin membicarakan sesuatu hal secara pribadi denganku. Mendengar itu, para siswi itu pun sangat kagum karena Jinwoo berteman dengan seorang detektif. Bahkan saking keponya, ada siswi yang penasaran dengan tubuh Jinwoo yang katanya sangat atletis. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba datang siswa berandal yang mulai membuli Jinwoo lagi. Mereka berkata,
Sepertinya kau cukup populer di sekolahan, bahkan seorang detektif juga datang melihatmu. Karena aku membulimu, kau tidak melaporkanku kepada detektif itu kan? Siswa berandal itu pun terus merendahkan Jinwoo. Namun dari belakang, ketua klub lari tiba-tiba datang menghajar para siswa berandal tersebut. Ketua klub berkata, "Apa kalian ada masalah dengan anggota terbaik klub kami?" Di satu sisi, Jinwoo kemudian bertanya, ada keperluan apa ketua datang kemari? Ketua klub tersenyum dan mengatakan bahwa ia datang kemari untuk menghentikan Jinwoo sebelum Jinwoo menghajar para bajingan bodoh ini. Ketua klub juga mengatakan kepada Jinwoo bahwa ia akan mengadakan pesta untuk Jinwoo dan Yonggil dalam rangka penyambutan anggota baru setelah sepulang sekolah nanti. Setelah mengatakan itu, ketua klub kemudian membawa para siswa berandal itu pergi berlari di lapangan. Singkat cerita, sepulang sekolah, Jinwoo dan Yonggil kemudian pergi bersama anggota klub lari untuk berpesta. Tapi di saat Jinwoo berjalan keluar dari gerbang sekolah, Woo Jinjul menghampiri Jinwoo kembali dan meminta waktunya sebentar untuk melanjutkan pembicaraan tadi. Ketua klub kemudian mengingatkan agar Jinwoo tidak terlalu lama dan segera menyusul. Setelah itu, Jinwoo kemudian bertanya tentang apa yang ingin dibicarakan Woo Jinjul. Jinjul berkata, "Hunter Sung, seperti yang kuduga, itu memang dirimu." Jinjul kini telah mengingat semua yang terjadi pada kehidupan sebelumnya. Jinjul berkata, "Hunter Sung, apa kau melawan monster-monster itu sendirian? Sudah berapa lama kau bertarung melawan para monark di celah dimensi? Berdasarkan catatan kepolisian, kau telah menghilang sekitar 2 tahun lamanya. Namun seharusnya 2 tahun tak mungkin cukup untuk mengalahkan mereka semua." Jinwoo menjawab bahwa ia telah menanggung beban itu sendiri selama 27 tahun di celah dimensi. Mendengar itu, Jinjul pun sangat terkejut dan berkata, "Itu sungguh gila. Apa kau pernah menyesali keputusanmu itu, Hunter Sung?" Jinwoo menjawab bahwa ia tidak menyesalinya. Bahkan jika aku diberikan kesempatan yang sama sekali lagi, aku akan selalu membuat keputusan yang sama. Jinjul berkata, "Baiklah kalau begitu, sepertinya kau sangat menikmati kehidupan barumu sekarang ini." Jinwoo menjawab bahwa ini lumayan menyenangkan, tapi masalahnya tubuhku tak bisa menua lagi, jadi aku harus mengubah bentuk tubuhku dari waktu ke waktu. Mendengar itu, dalam hati Jinjul berkata, masa muda selamanya dan keabadian, dia adalah hunter yang memiliki kekuatan yang sangat di luar nalar. Namun meski dia memiliki kekuatan seperti itu, dia justru memilih untuk menjalani kehidupan seperti orang biasa. Woo Jinjul lantas menanyakan apa rencana Jinwoo ke depannya. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kepolisian? Jinwoo kemudian bertanya, kenapa aku harus menjadi polisi? Jinjul menjawab, bukankah banyak kriminal yang menyerahkan diri ke kantor polisi karena monster bayangan milikmu? Para kriminal itu mengatakan bahwa sekarang sangat sulit untuk melakukan kejahatan di tengah teror seperti itu. Jinwoo berkata, kalau aku menjadi polisi, polisi lainnya tak akan ada pekerjaan. Tapi baiklah, aku akan memikirkannya. Setelah pembicaraan itu selesai, Jinwoo kemudian pergi meninggalkan Woo Jinjul. Setelah beberapa waktu berlalu, Shin kemudian berpindah ke tempat seperti gurun bebatuan. Dan pada saat itu, seorang turis tiba-tiba melihat retakan di langit. Karena tak tahu harus bagaimana, ia kemudian menghubungi pusat bantuan darurat. Petugas pelayanan kemudian bertanya, apa Anda sedang dalam bahaya? Apa kami perlu mengirimkan bantuan ke sana? Turis itu menjawab bahwa ia juga tak yakin berada dalam situasi bahaya atau tidak. Tapi yang pasti, aku hanya ingin melaporkan sesuatu yang kulihat di langit. Aku melihat begitu banyak retakan di langit. Sementara itu di sisi lain, Jinwoo yang sedang mengerjakan PR bersama Igris tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Segera setelah itu, Jinwoo kemudian pergi menemui utusan ruler untuk menanyakan sesuatu. Jinwoo kemudian mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencoba datang ke bumi. Apa kau tahu siapa mereka? Utusan ruler menjawab bahwa baru-baru ini ada beberapa sosok yang ingin menginjakan kaki ke dunia kami. Tapi sepertinya mereka berubah haluan ke dunia ini setelah dikejar oleh pasukan langit. Mereka adalah ras giant yang memakan batu yang juga dikenal sebagai Titan. Jinwoo berkata, sepertinya mereka adalah ancaman. Musuh yang seharusnya menargetkan dunia ruler justru malah menargetkan bumi. Kalau begitu, kemungkinan besar akulah penyebabnya. Aku telah meninggalkan jejak kekuatan besar yang kumiliki. Baiklah, aku yang akan menanganinya.
Scene kemudian berpindah ke daerah gurun bebatuan kembali. Setelah pemerintah menerima laporan dari turis tersebut, pasukan militer dan para ilmuwan kemudian bergerak untuk mencari tahu tentang fenomena yang terjadi di langit. Seorang ilmuwan kemudian berkata, "Aku sudah mempelajari anomali cuaca selama 30 tahun, tapi baru kali ini aku melihat fenomena retakan di langit seperti itu. Apa mungkin akan ada sesuatu yang keluar dari sana?" Jenderal militer kemudian menjawab, "Kalian jangan khawatir, kalau memang ada sesuatu yang keluar dari retakan itu, pasukan militer kami akan mengatasinya." Namun hal mengejutkan terjadi. Senjata militer yang sudah mereka siapkan tiba-tiba melayang di udara. Dan ternyata itu adalah ulah Song Jinwoo yang menggunakan skill authority untuk menggerakkan semua itu. Dari jauh Jinwoo berkata, "Mana mungkin senjata seperti itu mempan terhadap mereka. Aku merasakan keinginan kuat dari musuh yang ingin melahap bumi ini. Nafas mereka terdengar cukup dekat." Jinwoo kemudian mengeluarkan beberapa degernya yang baru. Mulai dari sini, yang kalian lawan adalah seorang monark yang juga seorang hunter. Dan pada saat itulah muncul pasukan Titan yang tak terhitung jumlahnya dari retakan di langit tersebut. Terlihat tubuh mereka yang sangat besar dan juga dilapisi armor batu yang sangat kuat. Sosok pemimpin Titan kemudian datang menghampiri Jinwoo dan berkata, "Apa-apaan ini? Apa hanya kau sendiri yang ingin menghentikan kami?" Jinwoo dengan santai menjawab, "Apa aku terlihat sendiri di matamu?" Bayangan Jinwoo itu mulai menyebar luas ke seluruh area. Dari bayangan tersebut, muncullah pasukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat Belion, Beru, Igris, dan semua prajurit bayangan siap bertarung. Jinwoo kemudian menatap Titan di depannya dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Scene kemudian berpindah ke kantor kepresidenan. Setelah mengetahui adanya monster yang keluar dari retakan di langit negaranya, presiden itu pun sangat cemas dengan apa yang akan terjadi. Apa kami mampu merahasiakan hal gila ini kepada dunia? Tapi sebelum itu, apa kami mampu menangani monster yang luar biasa besar itu? Jenderal Harrison yang memimpin pasukan militer kemudian menyampaikan kepada presiden bahwa situasi berbahaya itu sudah berakhir. Jenderal Harrison kemudian memperlihatkan sebuah rekaman video yang diambil dari drone yang ditempatkan di sana. Dari rekaman video itu, terlihat Jinwoo yang berdiri di tengah monster-monster raksasa yang keluar dari retakan di langit. Presiden dan semua orang yang melihat rekaman video itu pun sangat tercengang dengan apa yang mereka lihat. Apa-apaan itu? Siapa pemuda yang melawan monster itu? Pemuda itu terlihat seperti orang Asia. Siapa dia sebenarnya? Dan bagaimanakah hasil pertarungan Jinwoo dengan para Titan? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Jadi pada saat ini, Jenderal Harrison telah memperlihatkan rekaman pertarungan Jinwoo dengan pasukan Titan. Pada rekaman video itu, terlihat Jinwoo yang telah mengeluarkan pasukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan segera setelah itu, bentrokan antara pasukan bayangan dengan pasukan Titan pun terjadi. Tas kemudian memulai serangan dengan melepaskan semburan api naganya, Hymn of the Fire Dragon. Sihir api yang sangat dahsyat itu pun menerjang sampai membakar pasukan Titan menjadi dua bagian. Bayangan raksasa kemudian juga maju menyerang, bahkan pasukan bayangan semut juga langsung menyerbu. Di satu sisi, Jinwoo juga tak tinggal diam. Ia kini telah melesat dengan kecepatan yang sangat cepat sambil menebas para Titan dengan dagger-daggernya. Tebasan demi tebasan pun dilancarkan untuk mencincang para Titan. Jinwoo kemudian menciptakan beberapa pedang bayangan yang berukuran raksasa. Dan seketika itu juga, pedang bayangan raksasa itu pun langsung membantai pasukan Titan secara brutal. Pedang-pedang bayangan itu kemudian mengincar pemimpin pasukan Titan. Akan tetapi, pemimpin Titan itu pun masih dapat menahan tebasan pedang Jinwoo tersebut. Ia berkata, "Apa kau pikir ini cukup untuk mengalahkanku?" Namun tiba-tiba, Jinwoo sudah berada di atasnya. Jinwoo kemudian memadatkan kekuatan kegelapan di tangan kirinya hingga membentuk cakar raksasa. Dengan cakar raksasa tersebut, Jinwoo langsung menghantamkan pemimpin Titan hingga terbentur ke tanah dengan sangat keras. Tapi sesaat kemudian muncul sorot mata yang tajam dari kepulan asap. Jadi sepertinya planet kecil di pinggiran galaksi ini terdapat entitas yang lumayan kuat. Namun faktanya, kalian harus membesarkan tubuh untuk memaksimalkan kekuatan. Itu adalah tanda bahwa kalian masih primitif.
Tapi sebaliknya, kami para Titan mengecilkan tubuh kami untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Dan ternyata, pemimpin Titan itu telah mengecilkan tubuhnya hingga terlihat pancaran kekuatan yang sangat luar biasa. Pemimpin Titan itu kemudian menatap Jinwoo dan berkata, "Kalau kau memohon ampun sekarang, mungkin aku akan mengampuni." Namun sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, kepalanya telah terlepas dari tubuhnya. Dan ternyata, Belion telah datang bersama bayangan naga dan langsung memenggal kepala pemimpin Titan dengan pedang cambuknya. Bahkan tubuhnya juga langsung dimakan bayangan naga hingga tanpa sisa. Pemimpin Titan itu pun dikalahkan dengan sangat mengenaskan. Setelah membunuh pemimpin Titan, Belion kemudian bertanya pada rajanya, "Rajaku, apa mungkin Anda ingin berbicara dengan makhluk rendahan itu?" Jinwoo menjawab, "Tentu saja tidak. Mereka terlalu arogan, sebaiknya kau memberikan pelajaran pada mereka." Mendengar perintah dari rajanya, Belion kemudian terus membantai para Titan yang tersisa. Dan sampai pada harinya, Jinwoo dan pasukan bayangan telah berhasil membabat habis pasukan Titan. Shin kemudian kembali ke ruang rapat. Setelah Jenderal Harrison memperlihatkan rekaman pertarungan Jinwoo melawan para monster, Presiden dan semua orang di sana itu pun bertanya-tanya tentang siapa pemuda itu sebenarnya. Dia menghadapi para monster itu seolah sedang bermain dengan mainan. Apa FBI dan CIA tak bisa menemukan identitas pemuda itu? David Brennan yang merupakan direktur CIA kemudian menjawab, "Entahlah, tapi aku merasa orang yang dapat memberitahu kebenaran dari semua itu adalah Madam Norma Selner. Seperti sebelumnya, kali ini dia pasti akan membimbing kita pada jawaban yang benar." Setelah beberapa hari berlalu, Jinwoo bersama anggota klubnya kemudian akan mengikuti kualifikasi turnamen tingkat nasional. Namun di saat Jinwoo berjalan bersama anggotanya, ia tiba-tiba dikejutkan saat melihat seseorang. Dan ternyata, orang yang dilihat Jinwoo itu adalah Kim Chul, di mana di kehidupan sebelumnya ia adalah salah satu prajurit bayangan yang bernama Iron. Di satu sisi, ketua tim Kim Chul kemudian mendekati Choi Tae-won dan berkata, "Hoi Choi Tae-won, sepertinya kau sudah tak waras. Kenapa kau membiarkan anak baru itu mengikuti kompetisi ini?" Choi Tae-won dengan santai menjawab, "Lihat saja, sebentar lagi mulutmu itu akan ternganga saat melihat bakat murid baru ini." Sedangkan di satu sisi, Kim Chul tiba-tiba merasakan dorongan kuat saat melihat ke arah Jinwoo. Dalam hati ia berkata, "Apa ini? Kenapa tubuhku tiba-tiba mendapat dorongan kuat untuk berlutut pada murid baru ini? Apa mungkin aku takut padanya? Jangan bercanda." Kim Chul yang tak mengerti dengan perasaannya kemudian mendekati Jinwoo dan berkata, "Hoi bocah, aku ingin bicara denganmu sebentar, ikutlah denganku." Kim Chul kemudian membawa Jinwoo ke tempat sepi dan langsung menarik baju Jinwoo. Kim Chul berkata, "Hoi bocah, walaupun kita berada di tingkatan yang sama, kau pikir aku takut padamu?" Di satu sisi, para prajurit bayangan justru menertawakan tingkah Iron yang seperti itu. Igris dan Beru berkata, "Selamat datang Iron." Namun tiba-tiba, Kim Chul menangis tanpa sebab dan jatuh gemetar. Jinwoo dalam hati berkata, "Iron saat ini telah hidup sebagai manusia dan bukan lagi sebagai prajurit bayangan. Sebaiknya aku tak memperpanjang hubunganku dengannya." Ketika Jinwoo hendak pergi, Kim Chul yang sedang berlutut kemudian merobek bajunya dan berkata, "Apa ini? Apa ini yang disebut dengan cinta?" Dan tentunya, Jinwoo yang mendengar itu pun sangat jijik. Jinwoo kemudian langsung menghapus ingatan Kim Chul dan memberikan sugesti padanya. Jinwoo berkata, "Dengarkan, kau telah mencoba memprovokasiku. Namun tiba-tiba kau tahu bahwa aku adalah anak dari teman ayahmu. Dan semua masalah kita selesai." Sebelum Kim Chul bangun, Jinwoo kemudian pergi meninggalkannya. Jinwoo berkata, "Kau adalah pria yang berjuang melindungi dunia ini. Jadi banggalah pada dirimu sendiri." Dan segera setelah itu, kualifikasi tingkat nasional cabang olahraga lari pun akan dimulai. Shin kemudian berpindah ke Amerika, di mana David Brennan telah menemui Madam Selner. Madam Selner dengan ramah kemudian menyambut David ke rumahnya. Madam Selner mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada tamu lain yang datang ke rumahnya. Karena tak ingin mengganggu, David kemudian mengutarakan maksud kedatangannya kemari.
Namun Madam Selner mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bisa melihat masa depan kembali. Aku hanya bisa mengambil sedikit bagian masa lalu sebagai jawaban. Aku tahu, kau pasti ingin menanyakan identitas pemuda yang bertarung melawan monster pada rekaman itu kan? Namun aku tak akan memberitahu apapun padamu tentang pemuda itu. Mendengar itu, David sedikit kesal dan berkata, "Madam, kau seharusnya tahu apa yang sudah dilakukan pemuda itu kan? Pemuda itu bisa menjadi ancaman besar bagi negara." Madam Selner menjawab bahwa, "Karena itulah aku tak akan mengatakan apapun. Seharusnya kau sudah melihat apa yang dilakukan pemuda itu kan?" David mengatakan bahwa ia telah melihatnya. Dia adalah manusia yang berdiri melawan pasukan monster raksasa yang sangat berbahaya. Kekuatannya sangat kuat sampai menimbulkan rasa takut pada orang yang melihatnya. Namun faktanya, dia sudah menyelamatkan umat manusia. Madam Selner kemudian mengatakan bahwa hal seperti itu bukanlah pertama kalinya terjadi di bumi. Hal seperti itu juga pernah terjadi di masa lalu. Mendengar itu, David sangat terkejut. "Apa maksudmu? Apa maksudmu umat manusia sudah beberapa kali menghadapi krisis dunia tanpa kita sadari? Tapi apakah Anda bisa menjamin pemuda itu tidaklah berbahaya?" Madam Selner menjawab, "Tentu saja, pemuda itu adalah pelindung umat manusia." David berkata, "Baiklah, kalau begitu aku juga percaya padamu karena kau bilang kau mengenalnya." Setelah David pergi, seseorang kemudian datang dan berkata, "Madam Selner, sebenarnya apa yang dilakukan pemuda di video itu sampai seorang David Brennan datang menemuimu?" Madam Selner menjawab bahwa pemuda itu telah menyelamatkan dunia. Dan ternyata orang yang berbicara dengan Madam Selner sekarang adalah Thomas Andre. Thomas kemudian bertanya, "Kalau begitu, apa yang sedang dilakukan pahlawan yang menyelamatkan dunia saat ini?" Madam menjawab, "Entahlah, mungkin dia sedang menikmati masa mudanya di suatu tempat di dunia ini." Dan rupanya, Jinwoo kini telah menemui pujaan hatinya. Shin kemudian kembali ke tempat kualifikasi kejuaraan lari tingkat sekolah menengah yang akan dimulai. Semua peserta itu pun diharapkan berkumpul di lapangan. Dan segera setelah itu, pertandingan pun dimulai. Di sana terlihat Cha Hae-in telah mengikuti pertandingan lari dengan para peserta wanita lainnya. Ia yang awalnya tertinggal, kemudian memaksakan dirinya sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalannya. Sampai pada harinya, Cha Hae-in telah berhasil memenangkan pertandingan. Namun karena Cha Hae-in terlalu memaksakan dirinya, ia justru malah mengalami cedera pada kakinya. Ia kini tengah duduk di taman sambil memeriksa memar pada kakinya. Dalam hati ia berkata, "Aku memang berhasil lolos kualifikasi babak pertama ini, tapi apakah aku bisa melanjutkan babak yang tersisa dengan kondisi seperti ini? Ini sungguh menyebalkan." Di saat Cha Hae-in meratapi nasibnya, Jinwoo tiba-tiba datang menghampirinya dan berkata, "Apa kau ingin menyembunyikan cederamu?" Mendengar itu, Cha Hae-in itu pun menoleh ke arah Jinwoo dan bergumam, "Sepertinya dia juga seorang peserta." Jinwoo kemudian sedikit bercerita tentang kenalannya yang juga berlomba dengan kondisi seperti itu. Tapi pada harinya, dia justru malah memperparah cederanya dan menghabiskan 1 tahun untuk memulihkannya. Lalu dia berakhir menjadi atlet papan bawah dan hanya bisa menyesali keputusannya. Itulah yang terjadi pada kenalanku sebelumnya. Namun bukannya fokus pada pembicaraan, Cha Hae-in justru malah tertarik dengan aroma Jinwoo yang wangi. Sambil merintih kesakitan, Cha Hae-in berkata, "Terima kasih karena telah mengkhawatirkanku." Jinwoo kemudian mendekat dan mengaktifkan skill pemulihan untuk menyembuhkan kaki Cha Hae-in yang cedera. Jinwoo kemudian berkata, "Kau hanya punya 1 kesempatan. Larilah sekuat tenaga tanpa rasa penyesalan." Dan sesaat kemudian, memar di pergelangan kakinya itu pun sembuh seketika. Sebelum Jinwoo pergi, Cha Hae-in kemudian berkata, Tunggu dulu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Namun Jinwoo justru tersenyum dan menjawab, "Ayo kita berlomba. Kalau kau lari bersamaku di kejuaraan nasional dan menang, aku akan memberitahumu segalanya." Cha Hae-in berkata, "Opa, kau itu anak SMA kan? Aku melihatmu memenangkan semua kualifikasi yang kau ikuti. Jadi bagaimana mungkin aku bisa mengalahkanmu?" Jinwoo menjawab, "Kalau begitu, aku anggap jawabanmu itu sebagai menyerah." Cha Hae-in kemudian berkata lagi, Kalau begitu,
Babak penyisihan akan berlangsung sebentar lagi. Bagaimana kalau kau mengatakan yang sebenarnya saat aku memecahkan rekornya? Dalam hati Jinwoo berkata, entah dia remaja atau dewasa, dia memang tidak berubah. Jinwoo lantas menyetujui permintaannya. Dan sampai pada akhirnya, perlombaan itu pun telah selesai. Setelah beberapa waktu berlalu, Jinwoo terus menikmati masa-masa sekolahnya yang berlangsung damai. Ia telah melalui hari demi hari bersama sahabat dan klubnya di sekolah. Sesekali ia juga bermain game online di warnet. Bahkan di saat Jinwoo pulang di sekolah, ia terus didatangi Cha-in yang sangat ceria. Dan bagaimanakah hubungan Jinwoo dengan Cha-in selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Setelah Jinwoo bertemu dengan Cha-in dan mulai dekat kembali, Jinwoo kemudian membuat janji dengan Cha-in untuk bertemu di malam harinya. Namun di saat Jinwoo akan menemui Cha-in, ia merasa jika bajunya terlalu simpel untuk menemuinya. Ia pun melihat setelan pakaian yang terpajang di toko dan langsung menggunakan skillnya untuk mengcopy setelan pakaian tersebut. Tas kemudian mengatakan bahwa rajanya terlihat tampan. Sementara itu di satu sisi, Cha-in berniat mengejutkan Jinwoo dari belakang. Tapi sebelum itu terjadi, Jinwoo sudah menyadarinya dan menoleh ke belakang. Cha-in pun sedikit heran dan merasa bahwa oppa Jinwoo seperti punya mata di belakang. Setelah itu mereka kemudian berjalan-jalan sambil berbincang-bincang. Cha-in berkata, "Ku dengar oppa mendapat skor bagus saat ujian, tapi kenapa oppa ingin melanjutkan di universitas itu?" Jinwoo menjawab bahwa beasiswa dan kesempatan belajar di luar negeri itu hanyalah nilai tambah. Tujuanku sebenarnya adalah untuk menemui seseorang di sana. Mendengar jawaban itu, Cha-in terlihat cemburu dan berkata, "Mungkinkah seseorang yang ingin oppa temui adalah seorang wanita?" "Entahlah," jawab Jinwoo. Cha-in kemudian bertanya lagi, "Oppa, apa kau ingat janjimu? Kau berjanji akan mengatakan segalanya kalau aku menang lomba lari." Jinwoo menjawab, "Tentu saja aku ingat." Cha-in kemudian berkata, "Kalau begitu mari kita taruhan. Siapa yang menyentuh pohon itu terlebih dahulu, dia pemenangnya." Jinwoo kemudian bertanya, "Sebenarnya apa yang ingin kau ketahui sampai segitunya?" Cha-in menjawab bahwa ia ingin mengetahui semuanya. Entah itu apa yang terkadang oppa pikirkan atau siapa orang yang ingin oppa temui, dan apakah kita pernah bertemu sebelum kualifikasi lomba lari saat itu. Mendengar alasan itu, Jinwoo pun sedikit terkejut dan menjawab, "Baiklah." Cha-in kemudian memasangkan syalnya di leher Jinwoo dan berkata, "Oppa, kalau kau menyukaiku, jangan bergerak dari tempat ini." Dan segera setelah itu, Cha-in langsung berlari ke arah pohon di sana. Sedangkan di satu sisi, Jinwoo kini hanya diam di tempat. Melihat rajanya kalah taruhan, para komandan prajurit bayangan itu pun tertawa. "Apa ini kekalahan raja kita? Rajaku, bukan begitu caranya. Rajaku, sekarang masih belum terlambat, ayo kejar dia." Melihat Cha-in yang berlari dengan semangat, Jinwoo pun teringat awal mula pertemuannya dan momen-momen bersama Cha-in di kehidupan sebelumnya serta janji mereka untuk bertemu kembali apapun yang terjadi. Dan sampai pada akhirnya, Jinwoo membiarkan Cha-in menang. Jinwoo kemudian berjalan menghampirinya dan saling berciuman. Scene kemudian berpindah ke alam peristirahatan, di mana itu adalah tempat para prajurit bayangan tinggal. Terlihat para bayangan saling bertukar sapa di sana. Beru kemudian datang menemui Tas sambil membawakan sebuah jubah untuknya. Beru berkata, "Ini jubah untukmu. Ini sama seperti jubah yang dikenakan raja kita beberapa waktu yang lalu." Tas kemudian langsung memakai jubah itu dan berkata, "Ini luar biasa. Bagaimana caraku membayar kebaikan Komandan Beru? Rasanya aku ingin agar semua pasukan penyihir menggunakan jubah seperti ini." Beru kemudian melihat bola sihir yang dipegang Tas dan berkata, "Bukankah bola sihir itu lebih bagus jika dipasangkan pada tongkat daripada membawanya seperti itu?" Tas menjawab, "Itu ide yang bagus, Komandan." Tas kemudian memanggil bayangan dwarf untuk membuatkan sebuah tongkat sihir. Bayangan dwarf menjawab, "Serahkan saja kepadaku." Jadi pada saat ini, sekitar 10 juta tentara bayangan tengah tinggal di alam peristirahatan. Ini adalah alam yang sangat luas hingga hampir tak memiliki batas. Tempat yang dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu wilayah pelatihan Belion, wilayah Demon Castle, wilayah bekas player, medan perang Asborn, sarang semut, wilayah pelatihan sihir, wilayah para dwarf, Yuna umum, dan beberapa wilayah lainnya.
prajurit bayangan terhubung dengan roh tuanya. Semakin kuat tuanya, maka semakin kuat pula pasukan bayangan miliknya. Karena mengikuti tuannya tersebut, prajurit bayangan yang awalnya menginginkan kehancuran, kini secara bertahap mempelajari sifat manusia, memahami berbagai emosi manusia, mengisi pikiran mereka dengan pengetahuan baru yang menyegarkan mereka. Setelah beberapa saat kemudian, bayangan dwarf telah selesai membuat sebuah tongkat yang dipesan oleh Tax, dan tentunya Tax sangat menyukainya. Tak lama Ygritte datang menemui Tax dan berkata, "Sedang apa kau di sini? Kejadiannya akan dimulai sebentar lagi. Bukankah semua prajurit harus bersorak untuk raja kita? Itu karena raja kita telah bertemu dengan pujaan hatinya kembali." Semua prajurit bayangan yang melihat rajanya bertemu dengan cahaya ini pun langsung bersorak-sorai. Ygritte yang melihat itu pun teringat saat pertama kalinya ia bertemu dengan Jinwoo di sebuah dimensi yang diciptakan oleh kekuatan Ashborn. Jadi pada saat itu, misinya adalah menguji player yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ashborn ingin melihat apakah dia manusia yang pantas menjadi wadahnya atau tidak. Itulah perintah terakhir yang diberikan oleh Ashborn kepadaku. Jadi ternyata Ygritte adalah salah satu kesatria yang melayani Ashborn gitu cuy. Demi menjalankan perintah rajanya, Ygritte kemudian menyegel sebagian besar kekuatan aslinya. Ia kini berada di sebuah ruangan untuk menguji kekuatan player. Ygritte saat itu tengah menunggu player sambil duduk di singgasananya. Namun Ygritte merasa bahwa tak sopan jika ia duduk seperti ini di hadapan calon rajanya. Setelah Jinwoo memasuki ruangan itu, Ygritte tengah bersembunyi di balik tiang di sana. Dalam hati ia berkata, "Jadi itukah manusia yang dipilih rajaku? Meski ini bukanlah misi terakhir yang dipercayakan kepadaku, aku tak berniat untuk mengabaikan pertarungan ini. Jika manusia itu tidak layak, dia akan mati di tanganku. Baiklah, aku akan menguji kemampuanmu." Ygritte kemudian berjalan keluar dan berhadapan dengan Jinwoo. Dan segera setelah itu, mereka kemudian langsung bertarung satu sama lain. Di awal pertarungan, Ygritte merasa kecewa dengan Jinwoo. Dia tidak memiliki bakat atau kemampuan untuk mengalahkan kekuatanku. Dia terburu-buru untuk menghindari tebasan-tebasan pedangku. Aku kecewa. Aku benar-benar kecewa. Bagaimana mungkin orang lemah seperti ini layak menjadi wadah rajaku? Jika kau tidak memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatan rajaku, maka dirimu tak layak untuk hidup. Ygritte kemudian melepaskan tebasan pedangnya untuk memenggal kepala Jinwoo. Namun betapa mengejutkannya, Jinwoo yang masih belum menyerah, kini telah berhasil menahan tebasan Ygritte dan langsung menusuk mata Ygritte dengan daggernya. Yang akhirnya, situasi pun telah berbalik. Ygritte justru telah dikalahkan. Dalam hati Ygritte berkata, "Aku tak menyangka akan kalah dari seseorang yang lebih lemah dariku. Apakah ini karena kecerobohanku atau keajaiban yang tercipta karena dia yang tak kenal menyerah? Aku tak tahu harus senang atau bagaimana, tapi dia adalah manusia yang tepat yang dipilih rajaku. Karena itulah aku dikalahkan olehnya." Dan sampai pada akhirnya, Ygritte telah dibangkitkan menjadi prajurit bayangan Jinwoo. Ygritte dan Jinwoo pun terus bertarung bersama menghadapi banyak pertarungan yang sama. Rasa kesetiaanku pada raja sebelumnya semakin memudar dan perlahan menerimanya sebagai rajaku yang baru. Dan seiring berjalannya waktu, kekuatannya semakin kuat. Bahkan pasukan bayangan asli juga telah datang dari celah dimensi. Belion yang merupakan rekan lamaku akhirnya bergabung. Dan tak lama kemudian, keinginan kami digunakan dalam peperangan melawan para monark. Raja kami juga semakin lihai dan juga terus bertambah kuat. Pertarungan pun terus berlanjut setelah waktu diputar balikan kembali. Dan sekitar 30 tahun lamanya, kami bertarung melawan para monark di celah dimensi. Yang akhirnya, semua monark telah berhasil dikalahkan. Waktu-waktu yang kuhabiskan bersama rajaku sangatlah berharga. Aku telah hidup dengan melupakan raja lamaku. Sekarang aku adalah kesatria pedang dari rajaku, salah satu sayap yang memimpin pasukan bayangan. Bahkan setelah dunia damai tanpa adanya peperangan, Ygritte terus membantu rajanya dalam mengerjakan PR sekolah. Karena siapa lagi kalau bukan aku yang membantu raja sekarang ini? Tidak mungkin Belion yang sebesar gunung atau Beru yang hanyalah seekor serangga. Hanya akulah yang lulus dari Akademi Ksatria dengan skor tertinggi yang bisa membantu rajaku sekarang ini. Karena pertarungan rajaku adalah pertarunganku juga.
Sementara itu di halaman berikutnya, kita diperlihatkan masa lalu Sung Il-wan saat masih menjadi hunter hingga berakhir menjadi utusan ruler yang menyelamatkan putranya pada kehidupan sebelumnya. Setelah waktu diputar balikan kembali, Sung Il-wan telah hidup kembali dengan membawa ingatan pada kehidupan sebelumnya. Walaupun ia membawa ingatan di kehidupan sebelumnya, ia ingin menjadi sosok ayah normal bagi Jinwoo dan keluarganya. Karena hal tersebut, Sung Il-wan kemudian pergi ke kafe dan menemui utusan ruler. Ia bertanya, jadi apa keputusan yang diambil anakku? Utusan ruler kemudian menjawab bahwa Shadow Monarch memilih untuk tinggal di bumi ini. Dia mengatakan bahwa setiap menit dan setiap detik yang ia habiskan di sini sangatlah berharga baginya. Dan apakah kau akan selalu bersembunyi dari Shadow Monarch? Maaf, maksudku dari anakmu. Sung Il-wan menjawab, tentu saja, karena anak itu tak ingin siapapun mengingat masa lalunya. Utusan ruler itu pun tersenyum dan berkata, sepertinya buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Setelah aku pergi dari sini, tak akan ada lagi intervensi dari para ruler. Dengan begitu, urusan di dunia ini sudah berakhir. Para ruler juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih bukan hanya kepada Shadow Monarch, tapi juga kepadamu Sung Il-wan. Sebagai rasa terima kasih kami, apa ada yang bisa kami lakukan untukmu? Sung Il-wan menjawab, ingatanku. Bisakah kau menghapus ingatan masa laluku? Rasanya sangat sulit untuk berpura-pura bodoh dan tak tahu apa-apa di hadapan anakku yang luar biasa itu. Selain itu, aku ingin menjadi ayah biasa yang khawatir dengan anaknya. Bagiku, Jinwoo bukanlah Shadow Monarch, melainkan anakku yang berharga. Utusan ruler itu pun menjawab, baiklah, aku mengerti. Saat aku meninggalkan kafe ini, semua ingatan tentang garis waktu dan dimensi akan hilang dari ingatanmu. Utusan ruler itu pun menggunakan kemampuannya untuk menghapus ingatan Sung Il-wan. Meski kau tak akan mengingat ini, kudu akan dirimu memiliki masa depan yang tenang. Utusan ruler itu pun pergi meninggalkannya. Scene kemudian berpindah ke sebuah restoran di mana para mahasiswa telah berpesta dalam rangka penyambutan mahasiswa baru. Di sana terlihat Jinwoo yang sangat gugup sampai tidak nafsu makan. Tapi ketika ia melihat meja makan, ia merasa bahwa restoran ini sangat familiar dengannya. Iya, itu karena di kehidupan sebelumnya, restoran ini adalah langganan Jinwoo ketika berpesta dengan Hyungnim-nya. Temannya di samping yang sedang mabuk kemudian mengatakan bahwa ada siswi yang baru-baru ini namanya sedang naik daun sebagai idola cabang atletik. Kalau tidak salah namanya itu adalah Cha Eun-hyung. Itulah. Apa yang kau maksud itu Cha-in? Jawab Jinwoo. Temannya di samping berkata, itu yang kau maksud. Dia adalah pacar dari senior yang ada di sana itu. Dan ternyata orang yang ditunjuk itu adalah Sung Jinwoo. Namun pada saat itu, Jinwoo justru mendatangi mereka dan duduk bersama. Jinwoo tentu gemetar ketakutan dan bergumam, Senior, kenapa dia duduk di depan kami? Sedangkan di satu sisi, teman di samping Jinwoo langsung kabur dengan alasan ingin menjamu senior lainnya. Jinwoo kemudian memberikan sebuah minuman untuk Jinwoo. Ini minumlah. Jinwoo dalam hati berkata, apa dia ingin aku minum soju ini sebagai minuman pertamaku? Sial, aku tidak bisa menolaknya. Senior ini sepertinya menakutkan. Jinwoo kemudian mengambil minuman itu dan langsung meminumnya. Namun setelah Jinwoo meminumnya, ia sadar bahwa ini bukanlah soju, tapi soda. Jinwoo bertanya, senior, bukankah ini soda? Sambil menuangkan soda, Jinwoo menjawab, tentu saja itu soda. Bagaimana mungkin aku memberimu soju jika kau tak bisa minum alkohol? Itulah yang kau minum saat kau bersamaku dahulu, Jinwoo. Dan mulai sekarang, sebaiknya kau memanggilku Hyungnim. Jinwoo kemudian menuangkan soda pada gelas Jinwoo. Jinwoo yang mendengar itu pun sangat heran. Baiklah Hyung. Segera setelah itu, mereka berdua kemudian mulai bersulang. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Jadi pada saat ini, Jinwoo telah bolos sekolah karena ingin bertemu dengan seseorang di rumah sakit. Jinwoo kemudian menelpon Jinwoo dan memintanya untuk mengabsenkan dirinya. Namun di saat Jinwoo berjalan ke rumah sakit, ia tak sengaja berpapasan dengan seorang wanita yang ia kenal di kehidupan sebelumnya. Di satu sisi, wanita itu sangat senang karena ia telah diterima di Universitas Keperawatan di kota Seoul.
Tapi di saat ia berpapasan dengan Jinwoo, ia tiba-tiba refleks bertanya kepada Jinwoo, Permisi, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Tapi Jinwoo hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia belum pernah bertemu sebelumnya. Dan ternyata, wanita itu adalah Lee Jo-hee, rekan partinya saat masih menjadi hunter di kehidupan sebelumnya. Mendengar jawaban Jinwoo tersebut, Jo-hee tentu dibuat sangat malu karena tiba-tiba ia berbicara dengan orang asing. Dia pasti berpikir kalau aku orang aneh. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit tempat tujuan Jinwoo sebelumnya. Di sana terlihat ketua Go Kun-hee yang berbaring sakit di kamarnya. Tapi di saat dokter akan memeriksa kondisinya, ia melihat sebuah ramuan berwarna merah di meja ketua Go Kun-hee. Ketua Go Kun-hee kemudian mengatakan bahwa seorang pemuda baru saja berkunjung dan memberikan itu kepadaku. Tapi kurasa aneh sekali. Meskipun ruangan ini dijaga ketat oleh para penjaga, tapi dia bisa kesini tanpa disadari siapapun. Namun apa yang dikatakan pemuda itu lebih tak bisa dipercaya. Pemuda itu mengatakan bahwa di garis waktu yang hilang, aku telah bertarung dengan monster-monster kuat bersama pemuda itu. Dia datang ke sini untuk memberiku ramuan penyembuh yang dapat menyembuhkan penyakitku. Setelah memberikan ramuan itu, dia langsung menghilang seketika. Mendengar itu, dokter itu kemudian berkata, "Ketua, apa kau percaya dengan ramuan seperti itu?" Ketua Go Kun-hee menjawab, "Dokter, kau bilang waktuku sudah tidak lama lagi kan? Aku tak peduli ramuan ini palsu atau bukan, tapi aku akan memastikannya sendiri." Ketua Go Kun-hee kemudian meminum ramuan itu dan istirahat sejenak. Dan sesaat kemudian, keajaiban dari ramuan itu pun perlahan-lahan bereaksi. Penyakit yang sudah ia derita sejak lama kini telah sembuh seketika. Setelah itu di halaman berikutnya, kita diperlihatkan Antares, sang Dragon Monarch. Monarch pertama sekaligus yang terkuat, yang terlahir dari kegelapan. Ia adalah raja yang menguasai para naga dan sosok yang menggambarkan kehancuran. Namun di saat Antares sedang bersiap untuk menginvasi bumi dengan 10 juta pasukannya, ia tiba-tiba terbangun di dalam tubuh seorang manusia. Ia kemudian berkaca dan melihat dirinya yang rapuh dan memalukan ini. Nama tubuh manusia ini adalah Sung Jinwoo, seorang hunter rank E di negara Korea Selatan. Meski ia sangat lemah dan sering terjatuh di ambang kematian, dia pantang menyerah dan terus bekerja sebagai seorang hunter. Jadi bisa dibilang, Jinwoo kini telah kerasukan Antares, sang Dragon Monarch. Tak lama ia mendapat panggilan dari salah satu anggota raid. Wanita itu kemudian mengomeli Jinwoo karena Jinwoo terlambat datang ke tempat raid. Dan tentunya, Antares tak terima dengan ucapannya. Berani-beraninya, wanita ini mencela Dragon King sepertiku. Ini tidak bisa diterima. Dengan menggunakan kekuatannya, Antares kini telah menemukan keberadaan wanita tersebut. Ketemu. Mendengar itu, wanita itu berkata, "Hah? Ketemu? Apa maksudmu, Hunter Sung?" Dan seketika itu juga, Antares kini sudah berada di belakang wanita itu sambil memberikan tatapan yang sangat mengerikan. "Beritahu aku, apa menurutmu aku sedang terlambat?" Dan tentunya, wanita itu pun merinding ketakutan dan menjawab, Tidak sama sekali, Hunter Sung." Sedangkan di satu sisi, Tuan Kim yang sedang ngopi kemudian menyapa Jinwoo. "Ternyata kau sudah datang, Hunter Sung. Mari kita ngopi sebentar." Dengan kasar, Jinwoo kemudian merebut kopi dari penjual dan menghabiskannya saat itu juga. Ia tertawa dan berkata, "Yang kuat akan merampas yang lemah. Itulah jalan hidup kami para monarch." Melihat itu, Tuan Kim merasa bahwa Hunter Sung sedikit aneh hari ini. Setelah semua anggota raid berkumpul, Tuan Sung yang merupakan pemimpin raid kali ini kemudian mengajak semuanya untuk segera masuk ke dalam dungeon. Dan untukmu, Hunter Sung, usahakan jangan mati saat kami lengah. Jadi gini cuy, kejadian ini sama persis dengan yang dialami Jinwoo dahulu. Namun setelah semua hunter memasuki dungeon, Jinwoo langsung membantai monster-monster di sana secara brutal. Sontak para hunter yang melihat itu pun sangat tercengang. Sepertinya ada yang aneh dengan Hunter Sung hari ini. Apa mungkin monster di dalam dungeon ini saja yang terlalu lemah? Setelah semua monster berhasil dihabisi, mereka kemudian terus berjalan hingga menemukan sebuah gerbang. Ya, itu adalah gerbang kuil Kartenon. Di saat mereka berdiri di depan gerbang tersebut, para hunter merasa bahwa apa yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang mungkin berbahaya. Akan tetapi, Jinwoo justru malah membuka gerbang tersebut.
Karena sudah terlanjur dibuka, para hunter kemudian masuk ke dalamnya. Ketika mereka masuk ke dalam, para hunter melihat api yang mulai menyala dan patung-patung raksasa di setiap sisinya. Mereka kemudian berjalan mendekati patung malaikat yang membawa sebuah batu ukiran. Namun sayangnya, tidak ada hunter yang bisa membaca tulisan pada ukiran batu tersebut. Jinwo berkata, "Kalian sungguh bodoh, kenapa kalian tidak bisa membaca sesuatu yang semudah ini? Ini adalah hukum kuil Kartenon." Namun tiba-tiba, Johe melihat mata patung raja yang bergerak-gerak. Ia yang ketakutan itu pun menarik baju Jinwo. Dan seketika itu juga, patung raja itu pun melepaskan tembakan laser dari matanya. Melihat itu, Jinwo menyeringai dan berkata, "Beraninya kau meremehkanku dengan kekuatan lemah seperti itu." Dan pada saat itulah, Jinwo menahan tembakan laser tersebut dengan kedua tangannya. Bahkan Jinwo juga menyerang balik dengan semburan api naganya, Breath of Destruction. Karena saking kuatnya serangan Jinwo, patung raja itu pun langsung ditumbangkan saat itu juga. Jinwo pun tertawa mengerikan dengan berkata, "Hahaha, inilah yang dinamakan kekuatan." Dan tentunya, para hunter yang melihat itu pun sangat tercengang melihatnya. Namun semuanya masih belum selesai. Patung-patung raksasa lain kemudian mulai berdatangan menyerang secara bersamaan. Akan tetapi, Jinwo justru tertawa dan langsung menghancurkan semua patung-patung di hadapannya dengan sangat mudah. Ia pun berdiri di atas tumpukan patung yang hancur dan berkata, "Apa itu saja kemampuan kalian? Ini bahkan tak bisa disebut pemanasan bagiku." Mendengar itu, patung malaikat itu pun sangat kesal dan mulai menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia adalah arsitek, sosok yang mengendalikan semua patung yang ada di sini. Arsitek berkata, "Bajingan, siapa kau sebenarnya? Semua yang sudah kusiapkan mati-matian berubah menjadi kekacauan." "Ah, bacot." Jinwo kemudian langsung melemparkan tombak ke arah arsitek hingga membuat tubuh arsitek menjadi donat. Jinwo berkata, "Aku datang kemari bukan untuk bermain-main dengan boneka sepertimu. Aku ingin bertemu dengan kekuatan sebenarnya di balik semua ini. Tunjukkan dirimu, dasar pengecut." Dan pada saat itulah muncul bayangan hitam dari patung raja. Bayangan raksasa itu pun berkata, "Hai, Destruction Monarch. Sepertinya takdir telah mempertemukan kita di sini. Di tempat ini, aku akan mengakhiri hubungan buruk kita untuk selamanya." Di satu sisi, Jinwo tersenyum dan menjawab, "Itulah yang kutunggu, Shadow Monarch." Dan seketika itu juga, mereka berdua itu pun langsung menyerang satu sama lain. Namun tiba-tiba, Jinwo terbangun dari tempat tidurnya. Dan ternyata, semua itu hanyalah mimpi buruk yang dialami Sung Jinwo. Singkat cerita, 10 tahun pun telah berlalu. Di sebuah kantor kepolisian, kini terlihat seorang polisi baru yang bernama Lee Sae-hwan. Namun sejak hari di mana ia memulai karirnya, muncul rumor yang beredar tentang seorang investigator yang dijuluki dengan julukan Phantom. Itu karena dia selalu menangkap kriminal yang menjadi targetnya dengan tingkat penangkapan sampai 200%. Dan oleh sebab itu, banyak rumor yang mengatakan bahwa semua kriminal yang kejam itu telah menjadi domba penurut di hadapan Phantom tersebut. Karena ini adalah hari pertama Lee Sae-hwan, ia kemudian bertanya kepada seniornya bahwa ia telah ditugaskan untuk bekerja di bawah bimbingan investigator Sung mulai sekarang. Seniornya menjawab, "Apa yang kau maksud itu, Phantom?" Mendengar itu, Lee Sae-hwan pun sangat terkejut sampai tersedak. Senior itu kemudian menjelaskan bahwa kami telah memberinya julukan itu karena dia datang dan muncul seperti hantu. Dan ku yakin kau pasti sudah mendengar rumor tentangnya. Tak lama investigator Sung kemudian datang menemuinya. Senior itu berkata, "Sepertinya Phantom telah datang. Dialah yang akan menjadi partnermu sekarang." Dan ternyata, Jinwo telah bekerja di kantor kepolisian sebagai seorang investigator. Setelah mengetahui anak baru yang akan menjadi rekan kerjanya, Jinwo kemudian langsung merangkul Lee Sae-hwan dan akan melatihnya. Jinwo kemudian bertanya, "Kenapa kau ingin menjadi polisi?" Lee Sae-hwan menjawab bahwa ia ingin menangkap orang jahat. Jinwo berkata, "Baiklah, mari kita lakukan sekarang." Jinwo kemudian membawanya pergi untuk menangkap seorang kriminal. Namun setelah seharian menangkap kriminal dengan Jinwo, Lee Sae-hwan langsung tepar di kantornya.
Sementara itu di satu sisi, datang seorang wanita yang telah melapor ke kantor kepolisian tentang kasus bunuh diri yang dilakukan oleh sahabatnya yang bernama Jinzi. Namun wanita itu merasa bahwa ada sesuatu yang ganjil. Itu karena sahabatnya bukanlah orang yang berani menghabisi nyawanya sendiri. Pasti ada sesuatu yang salah tentang ini. Mendengar hal itu, Jinwoo kemudian datang dan membaca kasus tersebut. Korban itu ditemukan tewas di bak mandi dengan luka robekan yang besar di pergelangan tangannya. Pisau yang digunakan untuk memotong tangannya ditemukan di samping bak mandi, dan sidik jari yang ada di pisau tersebut hanya sidik jari dirinya sendiri. Meski korban dikatakan memiliki kepribadian ceria, dia pernah didiagnosa depresi yang sangat berat. Setelah membaca kasus tersebut, Jinwoo kemudian mengatakan bahwa ia tak melihat sesuatu yang aneh, tapi aku ingin memastikannya sendiri di TKP. Dan segera setelah itu, Jinwoo langsung beraksi di malam harinya. Ia kini telah tiba di tempat tinggal Jinzi yang telah bunuh diri. Jinwoo kemudian pergi ke kamar mandi tempat Jinzi bunuh diri. Di sana Jinwoo melihat sisa darah Jinzi. Jinwoo berkata, "Sebenarnya aku butuh mayatnya, tapi mungkin ini sudah cukup. Rise, bangkitlah." Dan seketika itu juga, Jinzi telah berhasil diekstrak menjadi bayangan. Bayangan Jinzi itu pun terlihat sangat bingung saat ia dibangkitkan menjadi bayangan. Jinwoo berkata, "Jangan takut, saat ini kau telah dilepaskan oleh pembatasan. Aku hanya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepadamu. Apa mungkin kau dengan sengaja bunuh diri, dan apa alasannya?" Bayangan Jinzi kemudian menjawab bahwa ia memanglah bunuh diri. Ia kemudian mulai menceritakan semuanya kepada Jinwoo tentang alasan kenapa ia telah melakukan hal tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Setelah Jinwoo membangkitkan bayangan Jinzi dan mendapat informasi darinya, Jinwoo kemudian langsung pergi ke tempat kediaman ayah angkat Jinzi. Sesampai di rumah ayah Jinzi, Jinwoo lalu memperkenalkan dirinya sebagai polisi dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kasus putrinya yang telah terbunuh. Mereka berdua itu pun pergi ke sebuah kafe untuk membicarakan hal tersebut. Jinwoo kemudian mulai bertanya, murid seperti apakah Jinzi di sekolah? Apakah putrimu memiliki musuh atau orang yang dendam padanya? Ayah Jinzi menjawab bahwa putrinya adalah anak yang baik dan polos, jadi tak mungkin ada seseorang yang dendam padanya. Jujur saja, aku masih tak percaya dengan kematiannya. Walaupun dia bukan putri kandungku, tapi aku menyayanginya seperti putri kandungku sendiri. Bahkan aku mencintainya lebih dari putri kandungku sendiri. Ayah Jinzi pun menangis dan sangat sedih. Jinwoo kemudian mengeluarkan sebuah ponsel dan berkata, "Kami menemukan rekaman audio di antara barang-barang putrimu, jadi mohon dengarkan ini dulu." Dan ternyata, itu adalah rekaman curhatan korban tentang kekerasan mengerikan yang dilakukan oleh ayah angkatnya. Jinzi sempat kabur dari rumahnya, tapi karena kau selalu mengirim pesan cabul padanya dan ingin menemuinya, Jinzi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah mendengar semua itu, ekspresi ayah angkat Jinzi pun berubah seketika. Ia berkata, "Polisi, jika tujuanmu menangkapku, seharusnya kau membawa beberapa polisi dan memborgolku. Tapi kenapa?" Jinwoo kemudian menjelaskan bahwa ada dua pilihan yang bisa kau pilih. Pilihan pertama, kau harus mengakui semua kejahatanmu di kantor polisi. Atau pilihan kedua, kau hanya perlu membayarnya dengan harga yang pantas. Mendengar itu, ayah angkat Jinzi pun tersenyum dan berkata, "Jadi berapa banyak harga yang harus kubayar?" Jinwoo tersenyum dan menjawab, "Sepertinya itu sudah cukup untuk memastikan dirimu bersalah, karena bayarannya adalah dirimu." Jinwoo kemudian menatapnya dan berkata, "Dengarkan, sekarang kau berada di dunia berbeda, di mana ini adalah wilayah peristirahatan abadi." Sontak orang itu pun sangat terkejut karena tiba-tiba tak ada satupun orang selain mereka berdua di sana. Ia pun mulai panik dan ketakutan. Apa-apaan ini? Siapa kau? Apakah semua ini mimpi? Dan seketika itu juga, prajurit bayangan semut langsung mencabik-cabik dan menghabisi orang tersebut. Setelah ayah angkat Jinzi selesai dieksekusi, bayangan Jinzi kemudian keluar dan berterima kasih kepada Jinwoo serta mengatakan satu permintaan lagi. Setelah itu di keesokan harinya, Jinwoo kemudian pergi ke rumah sahabat Jinzi yang telah melapor ke polisi sebelumnya. Jinwoo kemudian menjelaskan hasil investigasinya sambil memberikan kado dari korban untuk sahabatnya yang akan merayakan ulang tahunnya.
Dan tentunya, sahabatnya itu pun meneteskan air matanya. Sementara itu di sore harinya, Jinwoo kemudian pergi ke restoran bersama Jinho. Saat itu Jinho menyatakan bahwa ia akan melamar adik Yungnim-nya yaitu Jin-ah. Ia juga sudah membawa sebuah cincin untuk melamarnya, tapi karena Jinho tak tahu apa kesukaannya, ia juga sudah menyiapkan berbagai macam hadiah untuknya. Bahkan setelah Jin-ah lulus dari sekolah medisnya, ia akan membangunkan rumah sakit yang besar untuknya. Namun Jinwoo menjawab bahwa Jinho tak perlu berlebihan memberikan semua itu kepadanya. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri dan mencintainya sepenuh hati. Mendengar itu, Jinho jadi terharu dan langsung memeluk calon kakak iparnya. Setelah urusan dengan Jinho selesai, Jinwoo kini telah pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia langsung disambut oleh anak dan istrinya yang sudah menunggu. Dan ternyata, Jinwoo telah menikahi Cha-in dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Sung Soo-ho. Sambil berbincang-bincang dengan istrinya, Jinwoo juga telah menggendong anaknya. Tapi pada saat itu, Jinwoo melihat Belion dan Igris yang bertengkar. Belion mengatakan bahwa ia harus mengajarkan ilmu berpedang pada tuan muda. Namun Igris berpendapat bahwa nilai akademis adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan di dunia ini. Tuan muda harus diajarkan ilmu akademis terlebih dahulu. Mendengar pertengkaran mereka tersebut, Jinwoo tersenyum dan berkata bahwa ilmu berpedang atau nilai akademis itu sama pentingnya. Sebaiknya kalian memikirkan hal itu setelah dia berhasil melangkah untuk pertama kalinya. Di keesokan harinya, tepatnya di kantor kepolisian, Jinwoo kini telah menghadap kepala kepolisian yang ternyata itu adalah Woo Jinjul yang sudah ubanan. Ketua Woo Jinjul berkata, "Ku dengar dirimu masih ikut campur dalam urusan penyidik lain Hunter Sung, dan kabarnya ayah angkat dari korban bunuh diri itu telah menghilang beberapa hari yang lalu. Apa kau tahu soal ini Hunter Sung?" Namun Jinwoo pura-pura tak mengetahuinya. Ketua Woo Jinjul tersenyum dan berkata, "Baiklah Hunter Sung, apapun yang kau lakukan, aku percaya kepadamu. Tapi bukan itu alasanku memanggilmu ke sini. Aku hanya ingin memberitahumu tentang situasi Ketua Gokunhi yang sekarang berada dalam kondisi kritis." Mendengar itu, Jinwoo kemudian langsung pergi ke tempat Ketua Gokunhi berada. Sesampai di sana, terlihat Ketua Gokunhi yang hanya bisa berbaring di rumah sakit. Melihat kedatangan Jinwoo tersebut, Ketua Gokunhi tersenyum dan berkata, "Senang bisa melihatmu lagi. Aku sudah lama mencarimu, pria muda." Jinwoo kemudian mengeluarkan kembali ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Akan tetapi, Ketua Gokunhi menolak menggunakan ramuan itu. Ia berkata, "Aku sudah melakukan semua hal yang harus kulakukan selama 10 tahun waktu yang kau berikan kepadaku. Bagiku itu sudah lebih dari cukup. Waktu itu kau bilang, ada dunia di mana kita pernah bertarung bersama. Bisakah kau tunjukkan itu kepadaku, pria muda? Aku hanya ingin mendapatkan ingatanku kembali." Mendengar permintaan Ketua Gokunhi tersebut, Jinwoo kemudian menyentuh lengan Gokunhi dan membuka ingatan masa lalunya. Dan seketika itu juga, Ketua Gokunhi mulai mengingat ingatan pada kehidupannya sebelumnya di mana ia telah menjadi ketua asosiasi hunter yang memimpin semua guild besar di Korea Selatan demi melawan monster. Ia juga mengingat pertemuannya dengan Jinwoo sampai ia mati di tangan Ice Monarch. Setelah mengingat semua itu, Ketua Gokunhi pun meneteskan air matanya. Ia berkata, "Aku benar-benar sangat senang bisa berjuang bersama pahlawan muda sepertimu Hunter Sung. Terima kasih." Dan segera setelah itu, Ketua Gokunhi pun menutup hidupnya sambil menangis bahagia. Jinwoo mengusap air matanya dan berkata, "Anda yang berkorban demi banyak orang juga merupakan seorang pahlawan. Terima kasih Ketua." Setelah keluar dari rumah sakit, Jinwoo mendapat telepon dari istrinya. Dengan panik Cha-in berkata, Putra kita, kenapa Suho tiba-tiba bisa terbang? Saat ini Suho sedang terbang sambil mengacak-ngacak rumah." Jinwoo menjawab, "Tenanglah, jangan khawatir. Aku akan mengajarinya terbang sedikit demi sedikit. Baiklah, hari ini aku akan pulang lebih awal." Terlihat Cha-in yang stres di rumah karena banyak perabotan yang pecah akibat putranya yang sedang terbang ke sana kemari. Sedangkan Igris dan Belion justru malah saling bertengkar satu sama lain.
Sementara itu di halaman berikutnya, kita diperlihatkan sedikit flashback saat Beru terlahir di dunia dan bertarung dengan Jinwoo. Itu adalah pertama kalinya Beru melihat manusia yang tak takut padaku. Dan sekarang, aku melihat lagi manusia yang tak takut kepadaku. Di sana terlihat Soho yang senang melihat Beru, bahkan kemanapun Beru pergi, Soho selalu mengejarnya. Beru heran dan berkata, kenapa Mona kecil ini selalu mendekatiku? Igris dari belakang kemudian menjawab, sepertinya Mona kecil ini menyukaimu. Semut besar yang bisa terbang dan berbicara itulah yang membuat anak-anak tertarik. Mendengar itu, Beru kemudian kembali ke dunia peristirahatan dan menemui bayangan dwarf. Jadi pada saat ini, Beru sedang melakukan proyek pembangunan patung rajanya untuk merayakan ulang tahun ke-32 rajanya yang akan datang. Alasan Beru menemui bayangan dwarf adalah Beru ingin sedikit menyesuaikan beberapa hal dalam proyek tersebut. Namun bayangan dwarf menjawab bahwa ia sepertinya membutuhkan lebih banyak bekerja untuk melakukan hal tersebut. Jadi apa tidak masalah, aku memerintahkan pasukan dari wilayah Demon Castle. Ya, itu adalah wilayah Esil berada gitu cuy. Mendengar itu, Beru langsung menyetujuinya. Beru kemudian segera pergi untuk mengurus sesuatu. Shin kemudian kembali ke lingkungan rumah Jinwoo. Dan ternyata di sana sudah ada sekelompok kriminal yang berniat merampok kediaman Jinwoo. Kriminal itu berkata, itu adalah rumah polisi sialan yang menghancurkan organisasi kita. Kita harus memberinya pelajaran karena berani-beraninya bermain dengan kita. Mari kita rampok rumahnya selagi polisi itu tidak ada di rumah. Namun di saat keempat kriminal itu akan menyusup ke halaman rumah Jinwoo, Beru langsung menemui mereka dan mencengkram salah satu kepala kriminal tersebut. Beru berkata, jangan berisik, Monarch muda baru saja tidur, penyusup tak boleh mengganggu tidurnya. Dan segera setelah itu, Beru langsung mengeksekusi para kriminal tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, bayangan dwarf telah menggunakan pasukan Demon Castle untuk menjalankan proyeknya. Di sana terlihat, Esil dan ayahnya sedang bekerja sebagai mandor untuk mengatur para pasukannya bekerja. Dan sampai pada akhirnya, proyek pembangunan patung Jinwoo itu pun telah selesai. Bayangan dwarf kemudian bertanya kepada Beru, bagaimana menurutmu dengan ini, komandan? Setelah melihat itu, Beru sangat kagum dan menjawab, itu luar biasa. Raja kita pasti senang melihat ini. Terlihat monumen patung Jinwoo yang menodongkan dekerinya sambil menggendong putranya. Singkat cerita, setelah beberapa tahun kemudian, terlihat Soho sudah memasuki usia taman kanak-kanak. Namun pada saat itu, guru dari Soho telah memanggil Chae-in ibunya. Guru itu kemudian memperlihatkan sebuah gambar yang digambar Soho ketika Soho disuruh menggambar teman-temannya. Setelah melihat gambar itu, Chae-in kemudian bertanya, apa yang salah dengan gambar ini? Guru itu menjawab bahwa ada sesuatu yang aneh dari gambaran Soho tersebut. Halaman berikutnya adalah gambaran Soho dengan keluarganya. Kami sudah mengurus banyak anak-anak selama ini, tapi ini pertama kalinya kami bertemu seorang anak yang menggambarkan keluarganya seperti ini. Di sana terlihat gambaran Soho yang menggambar keluarganya serta para prajurit bayangan. Ketika guru itu menanyakan alasannya menggambar seperti ini, Soho bilang bahwa yang ia gambar adalah teman-temannya dan keluarganya di sana. Awalnya kukira ada kekerasan yang dialaminya, tapi ketika melihat Soho yang begitu ceria, kurasa itu bukan alasannya. Bisa jadi Soho memiliki bakat seni yang tersembunyi. Setelah itu di malam harinya, Chae-in kemudian membicarakan hal tersebut dengan Jinwoo. Namun ketika Jinwoo melihat gambaran anaknya tersebut, Jinwoo hanya tersenyum dan tertawa. Tapi Chae-in mengatakan bahwa anak-anak lain sepertinya ketakutan dengan Soho. Mereka langsung pucat ketika Soho mendekat, padahal Soho tidak pernah nakal kepada mereka. Mendengar itu, Jinwoo merasa bahwa anak-anak lain mungkin menghindari Soho karena merasakan bayangan kematian darinya. Walaupun kekuatan itu berasal dariku, tapi itu sudah seperti senjata rahasia yang tersembunyi dalam tubuh kecilnya. Kalau kekuatan Shadow Monarch bertambah besar dalam diri Soho, mustahil dia bisa menjalani kehidupan normalnya. Jinwoo kemudian memutuskan untuk menyegel ingatan Soho tentang prajurit bayangan dan kekuatannya sampai dia mencapai usia di mana dia bisa mengendalikan kekuatannya. Tapi sebelum Jinwoo melakukan itu, Beru kemudian mendekati Soho yang sedang tidur dan ingin mengucapkan salam perpisahan untuknya. Sambil menangis, Beru berkata, Monarch muda, jagalah kesehatanmu sampai kita bertemu lagi. Dan segera setelah itu, Jinwoo kemudian menyegel ingatan dan kekuatan putranya.
Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu. Suho kecil kini telah beranjak dewasa dan sekarang sudah menjadi murid sekolah menengah atas, di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Dan pada saat itu, terlihat beberapa siswa berandal yang diketuai oleh Lee Eun-jul. Ia kemudian berkata kepada seseorang, "Oi, Jo Seung-ho, kudengar kau cukup terkenal di sekolahmu yang dulu. Sepertinya tidak buruk juga kita berteman." Tapi di saat Lee Eun-jul sudah menundukkan beberapa siswa kuat di sekitarnya, ia menatap satu siswa yang menarik perhatiannya. Suho yang menyadari itu pun menatap balik ke arah Lee Eun-jul tanpa rasa takut. Melihat itu, Lee Eun-jul mulai kesal dan langsung berdiri. "Sialan, apa dia meremehkanku? Kelihatannya di kelas kita ada bocah yang angkuh." Namun sebelum Lee Eun-jul memberikan pelajaran kepada Suho, ia dihentikan temannya yang bernama Jo Seung-ho. Ia berkata, "Tenanglah, dia adalah Suho yang berasal dari sekolahan yang sama denganku, jadi kusarankan agar kau tidak menyentuhnya." Mendengar dirinya diperintah, Lee Eun-jul pun semakin kesal dan berkata, "Hoi, Jo Seung-ho, apa kau mau mati, ha?" Setelah sepulang sekolah, Lee Eun-jul dan kedua temannya kemudian mengejar Jo Seung-ho hingga babak belur. Ia berkata, "Apa-apaan ini? Kudengar kau orang yang kuat di sekolahmu dahulu, tapi ternyata kau begitu lemah. Kenapa kau berusaha melindungi bocah lemah itu? Siapa sebenarnya dia?" Jo Seung-ho kemudian menjawab bahwa bocah itu adalah siswa terkuat di SMP kami. Kami bahkan tak bisa menyentuhnya sama sekali. Jadi aku menghentikanmu karena aku pikir situasinya akan runyam. Akan tetapi, Lee Eun-jul sama sekali tak percaya dan menghajarnya lagi. "Dasar idiot, apa kau sinting? Kalau memang ada siswa sekuat itu, aku pasti sudah mendengar rumor tentangnya." Di saat Seung-ho akan dihajar lagi, Suho tiba-tiba telah datang dan berkata, "Seung-ho, sepertinya kau sudah bekerja dengan baik kali ini." Dan seketika itu juga, Suho langsung melesat dan menendang teman Lee Eun-jul hingga terhempas. Tapi Suho tak berhenti sampai di situ saja. Ia juga menendang satu temannya lagi. Bahkan di saat Lee Eun-jul berniat melepaskan pukulan balik, Suho dengan mudah menangkisnya dan langsung menendang dagu Lee Eun-jul dengan sangat keras. Yang akhirnya, ketiga siswa berandal itu pun pingsan tak berdaya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Suho kemudian membuat kesepakatan dengan Seung-ho sama seperti waktu SMP sebelumnya. Karena Suho tak ingin namanya terkenal di sekolahan, ia pun membuat Seung-ho yang mengaku telah mengalahkan para siswa berandal tersebut. Dan di keesokan harinya, berita tentang Seung-ho yang mengalahkan para siswa berandal pun telah menyebar. Sementara itu di dalam kelas, Suho merasa bosan dan ingin pergi ke warnet. Namun ketika ia hendak keluar kelas, pintu tersebut tiba-tiba tak bisa dibuka. Dan di saat yang sama, Suho melihat orang-orang yang berhenti bergerak seolah waktu telah berhenti. Suho pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada saat itulah muncul sebuah gate di depan Suho. Dalam hati ia berkata, "Apa-apaan itu? Apa yang harus kulakukan di saat seperti ini? Apa yang akan dilakukan ayah dalam situasi ini?" Suho kemudian memberanikan dirinya dan berjalan memasuki gate tersebut. Ia kini telah berada di sebuah lorong ruangan yang tak dikenal. Dan sesaat kemudian, gate yang ia masuki tiba-tiba telah menghilang. Karena jalan kembali sudah menghilang, ia pun tak punya pilihan lain selain melangkah maju. Di saat Suho menyusuri lorong ruangan, ia melihat berbagai macam senjata yang terpajang di sepanjang jalan. Sebuah layar sistem kemudian muncul yang berisikan nama dan spesifikasi dari setiap senjata yang ada di sana. Melihat itu, Suho merasa jika ini mirip seperti di dalam video game. Apa aku harus memilih salah satu senjata yang ada di sini? Suho kemudian melihat senjata di sana dan menemukan sebuah senjata yang cocok untuknya. Pedang sudah terlalu biasa, jadi mari kita coba ini saja. Suho kemudian mengambil sebuah senjata yang seperti sarung tangan yang bisa menambah attack power sebanyak 4 poin. Sebuah layar sistem kemudian muncul, di mana itu adalah status window yang berisi level dan stat yang dimiliki Suho saat ini. Suho yang terus menyusuri lorong merasa bahwa ruangan ini seperti sebuah kastil yang berada di ruangan bawah tanah. Bahkan di sepanjang jalan, mulai terlihat armor baju besi yang berjejer di setiap sisi. Namun di saat Suho terus berjalan melewati armor-armor itu, hal mengejutkan terjadi.
armor yang ada di belakang Suho tiba-tiba bergerak dan akan menebas Suho dari belakang. Akan tetapi, Suho secara refleks kemudian menangkis tebasan itu dengan sarung tangan yang ia pakai. Suho kemudian langsung menyerang balik dengan pukulan kuatnya. Alhasil, prajurit berarmor itu pun hancur seketika. Pesan dari sistem muncul, Anda telah naik level. Tapi walaupun Suho dapat mengalahkan satu prajurit berarmor tersebut, Suho masih belum bisa tenang. Itu karena masih ada banyak sekali prajurit berarmor yang ada di sini. Dan segera setelah itu, prajurit berarmor itu pun mulai menyerang secara bersamaan. Menanggapi itu, Suho tentu tak punya pilihan lain selain melawan. Ia pun terus melepaskan pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan untuk menghancurkan mereka satu persatu. Setiap kali Suho menghancurkan prajurit berarmor tersebut, levelnya terus meningkat. Prajurit lain pun terus berdatangan tanpa henti. Tapi bukannya takut, Suho justru mulai bersemangat dan terus menyerang prajurit berarmor tersebut. Dalam hati ia berkata, tiap kali aku mengalahkan mereka, levelku meningkat dan aku juga semakin kuat. Rasanya benar-benar seperti di dalam dunia game. Mungkin karena aku terus naik level, aku mulai tak merasakan kesulitan walaupun mereka menyerang secara bersamaan. Aku ingin bertambah kuat lagi. Dan sampai pada akhirnya, semua prajurit berarmor itu pun berhasil dikalahkan. Suho lalu menemukan sebuah gerbang berukuran besar di hadapannya. Dan tanpa ragu-ragu, Suho langsung membuka gerbang tersebut dan memasukinya. Di sana Suho melihat sosok yang tengah duduk di singgasana. Dalam hati ia berkata, apa itu bos monster di tempat ini? Sepertinya dia terlihat sangat kuat. Ya, sosok yang duduk di singgasana tersebut adalah Igris. Igris kemudian mulai berdiri dan langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menebas Suho. Menanggapi kecepatan Igris tersebut, Suho pun tak sempat berkutik. Alhasil, Igris berhasil mengalahkan Suho dalam sekali tebasan. Dan sekarang, Suho tiba-tiba membuka matanya sambil berteriak. Apa-apaan ini? Apa aku masih hidup? Bukankah ini tempat awal aku tiba di sini? Sial, kukira aku sudah mati. Apa aku harus melalui jalan yang sama seperti tadi? Di saat Suho berjalan, ia menyadari jika salah satu api putih di sana mati. Padahal sebelumnya, semua api putih itu menyala. Apa ini kebetulan? Tidak, ini bukan sekedar kebetulan. Sekarang aku harus berhati-hati. Jika semua api ini mati, aku tak tahu apa yang akan terjadi. Karena levelku sudah meningkat, aku akan mengganti senjataku. Suho kemudian memakai senjata sarung tangan baru yang bernama Nidus Knuckle Type Gauntlet. Suho kemudian kembali bergerak seperti sebelumnya. Tapi lagi-lagi, Suho telah dikalahkan dan kembali ke tempat semula. Dan sekarang, api putih yang menyala di sana itu pun tersisa satu. Apa mungkin ini kesempatan terakhirku? Sial, bos monster itu terlalu kuat. Bukankah ini tidak seimbang? Kalau seperti ini terus, aku tak akan bisa mengalahkannya. Baiklah, aku harus menaikkan level sebanyak mungkin sebelum menghadapinya. Kali ini aku akan benar-benar berhati-hati. Suho kemudian memutuskan untuk mengenakan berbagai macam senjata. Ia kemudian akan menghadapi prajurit berarmor itu kembali. Karena mereka ini terus bangkit dan bermunculan lagi, aku akan memanfaatkan mereka untuk menaikkan levelku. Dan segera setelah itu, Suho terus mengalahkan prajurit berarmor tersebut terus-menerus. Di saat levelnya terus meningkat, semua statnya juga ikut meningkat. Instingnya semakin tajam, pergerakannya semakin cepat, kekuatannya semakin kuat, sampai pada akhirnya muncul sebuah pesan dari sistem. Anda telah mencapai level yang diperlukan untuk menjadi player. Sebuah quest baru kemudian muncul. Itu adalah quest di mana Suho harus bertahan selama mungkin untuk mendapatkan poin. Dan segera setelah itu, waktu mundur pun telah dimulai. Sebuah gate kemudian muncul dan keluarlah prajurit yang terus bermunculan. Melihat itu, Suho justru malah tersenyum dengan senyum gilanya. Ia berkata, kalau ada timer seperti ini, mungkin aku bisa sedikit menggila. Dan seketika itu juga, Suho langsung melepaskan serangan demi serangan ke arah mereka. Tapi di satu sisi, prajurit penyihir kemudian mulai melancarkan serangan sihir bola apinya. Dan beruntungnya, Suho masih sempat menghindarinya. Pasukan penyihir kemudian menggabungkan sihir mereka dan membuat sebuah bola api raksasa. Menanggapi itu, Suho dengan sigap langsung menahan serangan tersebut dengan perisainya. Namun tak berhenti sampai di situ saja, para penyihir kemudian mensummon sebuah golem raksasa. Melihat golem raksasa itu, Suho menghela nafas dan membuang perisainya.
Sepertinya aku sudah tak butuh item seperti ini. Dan segera setelah itu, Suho langsung menyerang golem tersebut hingga hancur lebur. Ia kemudian juga membuang pedangnya sekaligus menebas prajurit-prajurit di hadapannya. Suho juga menembakkan anak panah untuk menumbangkan para penyihir. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Suho menyerang musuh dengan kedua daggernya. Bahkan ia juga melemparkan kedua daggernya untuk menumbangkan kedua prajurit di hadapannya. Sambil tersenyum ia berkata, "Aku tak butuh apapun. Pria sejati hanya berbicara dengan tinjunya." Hanya dengan sarung tangan tinjunya, Suho kemudian menghabisi semua musuh yang ada. Setelah Suho mengalahkan semua musuh di sana, pesan dari sistem muncul. Anda naik level. Kelas yang cocok akan diberikan kepada player berdasarkan pencapaian player. Semangat bertarung Anda telah mengalahkan semua kesulitan. Dan kelas Anda adalah Fighter. Anda telah melewati quest yang diberikan. Anda telah mengalahkan semua musuh. Jumlah total poin Anda telah melewati limit yang dibutuhkan. Anda telah naik dari kelas Fighter menjadi Soul Striker. Namun meski Suho telah meningkatkan levelnya secara drastis, ia merasa bahwa ini masih belum cukup untuk mengalahkan bajingan itu. Aku harus menjadi lebih kuat lagi. Pesan dari sistem muncul, musuh tambahan akan spawn di area ini jika Anda tinggal di tempat ini. Mengetahui itu, Suho kemudian memutuskan untuk farming lebih lama lagi di tempat ini. Dan sampai pada akhirnya, level Suho telah meningkat pesat dan mendapatkan beberapa item kelas atas. Ia mendapat sebuah kalung yang bernama Necklace of the Watchman Rank A, sebuah cincin yang bernama Superior Ring of the Mage Rank A, dan sebuah sarung tinju yang bernama Scourging Gauntlet of the Fighting Phantom Rank S. Dan sekarang, level Suho pun telah mencapai level 70. Dengan semua item yang ia peroleh dan kemampuannya saat ini, Suho akan menantang Igris sekali lagi. Ia kini telah memasuki ruangan Igris dan berkata, "Apa kau sudah menunggu lama? Sekarang adalah giliranku." Dan segera setelah itu, pertarungan mereka pun akan dimulai kembali. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Setelah Suho terus-terusan menaikkan levelnya dan merasa bahwa dirinya sudah cukup kuat, ia pun memasuki ruangan Igris dan akan menantangnya sekali lagi. Suho kemudian berjalan mendekat sambil melepaskan auranya yang sangat luar biasa. Suho menatap Igris dan berkata, "Sekarang adalah giliranku." Dan segera setelah itu, Igris mengangkat pedangnya dan langsung menyerang dengan tebasan pedangnya. Sebuah body battery yang sangat dahsyat itu pun menyambar ke arah Suho. Namun kali ini, Suho mampu menghindarinya. Igris pun terus menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Akan tetapi, Suho mulai mengimbangi kecepatan Igris tersebut. Dan pada saat itulah, kedua serangan mereka berdua itu pun saling berbenturan hingga menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Mereka berdua kemudian keluar dari kepulan asap dan melanjutkan pertarungan kembali. Igris kini terus melepaskan tebasan demi tebasan ke arah Suho. Tapi lagi-lagi, Suho juga terus-terusan menghindari serangan Igris tersebut. Dalam hati Suho berkata, "Ini masih belum cukup, aku harus bergerak lebih cepat lagi." Namun tiba-tiba, Igris sudah ada di hadapannya dan langsung melancarkan tebasannya. Walaupun Suho sempat menahan dengan kedua tangannya, Suho kini telah terhempas dengan sangat keras hingga menabrak dinding. Suho kemudian bangkit kembali dan akan melancarkan pukulan balik. Begitu juga dengan Igris yang datang sambil bersiap menyerang. Dan seketika itu juga, pukulan jiwa dan tebasan pedang Igris pun saling bertabrakan. Dalam hati Igris berkata, "Jadi inikah kekuatan dari Monarch muda? Meski dia belum mencapai 100% kekuatannya, dia sudah sekuat ini." Dengan teknik berpedangnya, Igris terus melancarkan serangan demi serangan. Sampai pada akhirnya, Suho mulai melihat sebuah celah. Ia kemudian mengerahkan kekuatan di tangan kanannya sambil bergumam, "Mungkin aku akan bertarung melawan monster seperti ini lagi setelah aku naik level." Kesatria kegelapan ini ternyata lebih kuat dari apa yang kukira. Dia sangat luar biasa. Aku memang tak tahu aturan di game ini, tapi aku sudah diberikan stat tambahan dari level 1, jadi aku bisa mengalahkan monster-monster sebelumnya dengan cukup mudah. Jika aku melihat kembali bagaimana statku naik, ada tambahan 40 poin di setiap statku. Jadi dengan level 70ku dan ditambah stat tambahan, itu artinya statku yang sekarang setara dengan level 110. Dan duar, Suho kini telah berhasil melancarkan pukulan keras ke arah Igris. Pesan dari sistem muncul,
title Young Monarch. Semua stat meningkat 40 poin karena kemampuan turunan dari Shadow Monarch. Igris yang terkena pukulan Suho itu pun terhempas menabrak dinding. Namun serangan Suho tak berhenti sampai di situ saja. Suho akan memanfaatkan kesempatan ini dan terus melepaskan pukulan demi pukulan secara brutal. Suho sama sekali tak memberikan kesempatan bagi Igris untuk menghindar. Sampai pada akhirnya, tubuh Igris pun mulai mengalami retakan. Dalam hati ia berkata, potensi yang sungguh luar biasa, dilahirkan dari Monarch dan mantan Hunter rank S di masa lalu, membuatnya memiliki kekuatan dan bakat yang luar biasa. Dia bisa melepaskan kekuatan sebanyak ini tanpa tahu cara menggunakan kekuatannya dengan sempurna. Monarch muda, saya mengaku kalah. Dan pada saat itulah, Suho melancarkan pukulan terakhirnya. Dan duar, serangan itu pun menghancurkan Igris menjadi serpihan bayangan. Dengan demikian, Suho lah pemenangnya. Suho pun berteriak sangat puas karena berhasil mengalahkan bos monster di lantai ini. Bahkan level Suho juga semakin meningkat. Namun tiba-tiba, sebuah gate muncul di ruangan itu. Suho merasa jika itu mungkin pintu keluar dari tempat ini. Tapi setelah Suho melewati gate itu, ia justru terbawa ke suatu tempat misterius kembali. Terlihat sebuah gedung pencakar langit yang diselimuti kobaran api. Di mana itu adalah Demon Castle yang dulunya ditaklukkan oleh Jinwoo. Setelah itu, Suho dihampiri oleh monster Cerberus yang menjaga pintu Demon Castle. Tapi di saat Suho menatap monster itu tiba-tiba teringat sosok manusia yang pernah mengalahkannya dahulu. Monster itu pun menjadi merinding ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk bertarung. Suho kemudian mengabaikan monster itu dan berjalan memasuki gerbang Demon Castle. Setelah ia memasuki lantai pertama, Suho langsung disambut gerombolan monster ras iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun Suho langsung menghabisi iblis-iblis itu dengan sangat mudah. Ia pun terus menaiki lantai demi lantai. Lantai 10, lantai 20, dan lantai 30 telah dilewati tanpa masalah sedikitpun. Bahkan ia juga berhasil mengalahkan bos monster di lantai 50. Dalam hati Suho berkata, kenapa mereka semua sangat lemah? Bahkan bos monsternya langsung kalah dalam beberapa pukulan saja. Ini kurang seru. Apa aku terlalu banyak naik level saat mengalahkan kesatria kegelapan itu? Suho pun terus menaiki lantai demi lantai dengan sangat cepat. Bahkan bos lantai sama sekali bukan tandingannya. Dan sampai pada akhirnya, Suho telah mencapai lantai 100, di mana itu adalah puncak dari wilayah Demon Castle. Namun di lantai tersebut, Suho justru bertemu dengan iblis cantik dengan kedua pengawalnya. Ya, itu adalah Esil dari klan Radir. Tapi tak peduli siapa itu lawannya, Suho langsung datang menyerang. Waktuku sangat berharga, jadi akan kuselesaikan secepat mungkin. Sebelum serangan Suho mengenai Esil, Esil berteriak dan berkata, Tunggu dulu, aku tak berniat bertarung. Suho pun segera menghentikan serangannya. Esil tersenyum dan berkata, tak kusangka Monarch muda bisa mendaki sejauh ini dengan mudah tanpa bantuan dari siapapun. Bahkan sebelumnya, sang Monarch punya banyak masalah saat mendaki di tempat ini. Tapi Suho tak mengerti apa maksud dari perkataan Esil. Esil kemudian memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, namaku adalah Esil, putri dari Raja Iblis pertama dari klan Radir. Selamat datang di tahap terakhir. Suho bertanya, jadi apa segini saja? Esil menjawab, benar, semuanya berakhir di sini. Walaupun dulu masih ada tahap yang dinamakan Demon King, tapi itu sudah dihapus saat klan kami menjadi peringkat pertama. Suho bertanya lagi, kau bilang di sini sudah berakhir, tapi apa-apaan itu? Suho kini telah menuju ke sebuah gate yang baru saja muncul. Esil kemudian menjawab bahwa itu adalah gate yang akan menuju ke dimensi lain. Tapi apa Anda sudah ingin pergi? Kami sudah membuat jamuan perayaan untuk Anda. Suho mengatakan bahwa ia belum cukup umur untuk meminum alkohol. Jadi mari kita lakukan jamuan itu dalam beberapa tahun mendatang. Mendengar itu, Esil pun tak bisa menolak. Namun ia tiba-tiba teringat dengan ucapan yang sama, di mana Jinwoo dulu juga mengatakan bahwa dia akan kembali ke sini. Tapi setelah 60 tahun lamanya, dia tak pernah kembali lagi. Mereka hanya memanggil kami untuk membuat patung-patung. Segera setelah itu, Suho kemudian memasuki gate tersebut. Dan pada saat itulah, Suho telah tiba di sebuah gua, di mana itu adalah sarang semut. Sialan, semut macam apa ini?
Suho kemudian berlari sambil menyerang semut-semut di hadapannya. Sial, mereka tidak ada habisnya. Tapi berkat semut-semut itu, levelku naik dengan cepat. Dan ternyata, level Suho sekarang telah mencapai level 94. Dan sampai pada harinya, Suho berhasil mengalahkan semua koloni semut yang tak terhitung jumlahnya. Ia kemudian melihat sebuah gerbang dan memasukinya. Kurasa ini adalah tempat bos monsternya. Dan sesaat kemudian, sosok semut hitam kemudian berjalan mendekat. Dan ternyata, itu adalah Beru. Dalam hati Suho berkata, apa hanya dia di dalam ruangan ini? Tapi kenapa? Kenapa dia justru malah menangis? Dan seketika itu juga, Beru langsung datang menyerang dengan cakar-cakar tajamnya. Menanggapi itu, Suho pun langsung menangis setiap serangan tersebut dengan tinju-tinjunya. Bahkan Suho juga dapat dengan mudah menghindari serangan Beru sambil melancarkan tendangan tepat mengenai perut Beru. Namun di saat Beru memiliki kesempatan untuk menyerang, tiba-tiba serangannya terhenti. Melihat itu, Suho langsung menuju kepala Beru. Beru kemudian menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat untuk melancarkan serangan balik. Tapi lagi-lagi, serangan Beru terhenti sejenak. Dan tentunya, Suho tak akan melewatkan kesempatan itu dan langsung memukul perut Beru. Beru kemudian mundur dan mengaktifkan sihir penyembuh untuk memulihkan dirinya. Sambil menangis, Beru kemudian melesat menyerang Suho. Tapi beruntungnya, Suho dapat menghindarinya. Walaupun Beru memiliki kesempatan untuk menyerang, lagi-lagi ia menghentikan serangannya sambil menangis. Dan tanpa pikir panjang, Suho langsung melancarkan bokemnya. Dalam hati Suho berkata, monster apa-apaan itu, kenapa dia terus menangis? Beru kemudian berdiri dan meraung. Karena Beru tak sanggup melukai monark muda, ia pun dengan sengaja menjatuhkan dirinya dan mengalah. Melihat itu, Suho pun sangat heran melihatnya. Apa-apa dengannya? Apa aku benar mengalahkannya? Kurasa ini keberuntunganku. Semut bersayap memang mengerikan, tapi ini cukup aneh. Dia tak menyerang dengan baik dan terus-terusan menahan dirinya sambil membiarkan celahnya terbuka. Tapi berkat itu, aku berhasil mengalahkannya. Sepertinya aku mulai merasa lelah. Pesan dari sistem muncul, Anda naik level Anda telah meningkat, dan sekarang level Suho telah mencapai level 99. Namun lagi-lagi, sebuah gate muncul kembali. Di saat Suho memasukinya, ia telah dibawa ke sebuah medan pertempuran yang luas di mana terdapat monster-monster raksasa dan para naga yang tak terhitung jumlahnya. Dan tanpa pikir panjang, Suho langsung melesat menyerang monster-monster tersebut. Dengan levelnya yang sekarang, pergerakan Suho semakin lincah, serangannya juga semakin kuat. Ia bertubi-tubi mengalahkan monster-monster di hadapannya dengan tinju-tinjunya. Monster naga laut kemudian menyerang dengan trisulannya, namun Suho menghindarinya dan langsung menghantamkan tinjunya tepat mengenai dagu monster tersebut. Sedangkan dari arah belakang, monster raksasa siap menebas Suho. Namun gilanya, Suho justru mematahkan pedang monster raksasa. Ia kemudian maju dan menghajar kepala monster raksasa tersebut. Bahkan setelah Suho mendarat, ia juga langsung disambut monster High Orc yang menunggangi Ice Bear yang berusaha menerkam. Tapi Suho dengan cepat melompat sambil menghancurkan senjata-senjata mereka dan langsung menghajar monster-monster tersebut. 3 monster High Orc tiba-tiba datang dari udara dan langsung melepaskan serangan mereka. Akan tetapi, Suho dapat menghindarinya. Namun serangan tak berhenti sampai di situ saja. Sosok High Orc yang menunggangi naga kemudian datang untuk melumat Suho. Tapi lagi-lagi, Suho masih sempat menghindarinya. Dan gilanya, Suho kini telah dikepung oleh pasukan High Orc yang menunggangi naga. Dalam hati Suho berkata, sialan, apa kalian ingin bertarung di udara? Satu jenderal High Orc ini mulai maju menyerang. Dan seketika itu juga, Suho melompat dan langsung mencengkram kepala jenderal High Orc dan menghempaskannya. Suho kemudian menunggangi naga sambil membabat habis naga-naga lain yang ada di udara. Di saat Suho terbang di udara, tiba-tiba muncul pasukan Titan yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan di atas kepala Titan tersebut, berdiri pemimpin Titan yang telah mengecilkan tubuhnya. Pemimpin Titan itu tertawa dan berkata,
Sudah 30 tahun sejak aku bergabung dengan pasukan ini. Hanya para bos yang diperbolehkan untuk ikut serta dalam permainan ini. Jika aku diizinkan ikut serta dalam wujud ini, artinya aku sudah dianggap hebat oleh rajaku. Meskipun kau adalah tuan muda bagiku, bisakah kau menahan kekuatan? Namun sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Suhu dengan kecepatan yang sangat cepat langsung melepaskan tinjunya dan menghabisi pasukan Titan sekaligus. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Jadi sebelumnya, Suhu telah dihadapkan monster-monster yang tak ada habisnya. Ia pun terus mengalahkan monster di setiap tempat di mana ia berada. Dan seiring berjalannya waktu, levelnya juga semakin meningkat pesat. Bahkan pasukan Titan yang tak terhitung jumlahnya juga dibabat terus-menerus. Tapi tiba-tiba, Suhu merasakan tekanan yang sangat kuat pada tubuhnya. Tekanan apa ini? Aku seperti terdorong oleh gaya yang sangat kuat. Apa dia yang menyebabkan semua ini? Dan ternyata, itu adalah Tux yang telah mengaktifkan sihir gravitasinya. Dan seketika itu juga, Suhu langsung terhempas ke tanah dengan sangat keras. Namun ancaman tak berhenti sampai di situ saja, karena pada saat itu sudah ada 3 bayangan naga yang siap menyerang dengan semburan api naganya. Dan duar, semburan api yang sangat dahsyat itu pun dilancarkan. Akan tetapi, Suhu langsung keluar dari kobaran api dan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat menyerang ketiga bayangan naga tersebut. Suhu kemudian memusatkan kekuatannya pada tinjunya dan menghajar ketiga bayangan naga itu sekaligus. Setelah mengalahkan bayangan naga, Suhu kemudian mengambil alih seekor naga untuk menjangkau Tux yang ada di udara. Dalam hati ia berkata, aku harus mengalahkan penyihir yang paling merepotkan itu terlebih dahulu. Karena pada saat itu, Tux telah menciptakan sihir yang sangat mengerikan, di mana itu terlihat seperti bola api raksasa dengan kepadatan yang luar biasa. Serangan mengerikan itu pun dilancarkan, tapi beruntungnya Suhu masih sempat menghindarinya. Dan duar, sebuah ledakan yang sangat dahsyat itu pun terjadi hingga menghancurkan gunung di sana. Suhu yang melihat itu pun sangat tercengang dengan daya hancur serangan tersebut. Dalam hati Tux berkata, seperti dugaanku, ledakannya jadi lebih keren saat aku mendapatkan tongkat ini. Suhu kemudian mundur sejenak sambil menghabisi pasukan High Orc, Ice Bear, dan para Titan yang tersisa. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan pun dilancarkan. Tapi lagi-lagi, Suhu kini dihadapkan kembali ketiga bayangan naga, pemimpin Titan, dan Jima. Pemimpin Titan yang sebelumnya diajar Suhu ternyata masih belum menyerah. Ia berkata, Munak muda, apa kau sungguh berpikir bisa mengalahkanku dengan serangan seperti itu? Namun Suhu tanpa basa-basi langsung menendang pemimpin Titan dengan sangat keras. Sedangkan dari belakang, Jima menyerang Suhu sambil berkata, aku sudah sampai sejauh ini berkat kerja kerasku dengan pasukan rajaku. Meski tak ada yang mengingatku, akan kutinggalkan bukti kesetiaanku pada rajaku. Dan seketika itu juga, serangan demi serangan pun dilepaskan. Tapi Suhu dengan cepat menghindari serangan itu dan langsung menghajar kepala Jima. Dan mati Suhu berkata, jika monster seperti ini muncul tanpa henti, aku tak akan bisa mengatasi mereka semua dengan staminaku saat ini. Sedikit lagi, aku harus mengendalikan kekuatanku sedikit lagi. Tanpa membuang banyak waktu, Suhu kemudian memusatkan kekuatannya pada tinju-tinjunya. Dan pada saat itulah, Suhu menciptakan ratusan tinju dari kekuatan sihirnya. Dengan sorot mata yang tajam, Suhu langsung melancarkan sihir tinju-tinjunya ke arah semua monster yang ada di hadapannya. Alhasil, ketiga bayangan naga itu pun berhasil dilenyapkan. Begitu juga dengan pemimpin Titan, Jima, dan bayangan lainnya. Di saat serangan Suhu mengarah ke arah Tux, Tux langsung mengaktifkan sihir barrier-nya untuk menahan serangan tersebut. Akan tetapi, Suhu sudah berada di belakangnya dan siap melancarkan bogemnya. Suhu berkata, sepertinya akan membosankan kalau ini berakhir, tapi jika tak ada lagi yang bisa kau tunjukkan kepadaku, maka lenyaplah. Dan seketika itu juga, Suhu langsung mendaratkan bogemnya hingga membuat Tux terhempas dan hancur lebur. Dan sekarang, Suhu memancarkan aura kekuatan yang meledak-ledak yang sangat luar biasa. Dalam hati ia berkata,
Meski statku tak meningkat, tapi aku sudah bisa mengendalikan kekuatanku dengan lebih baik daripada sebelumnya. Namun lagi-lagi, Suhu tak diberi waktu istirahat sama sekali. Itu karena muncul sosok monster mengerikan yang datang dari langit. Ya, itu adalah Grand Marshal Belion, prajurit bayangan terkuat Shadow Monarch. Suhu yang melihat itu merasa bahwa monster yang ada di hadapannya sepertinya cukup kuat, bahkan lebih kuat dari monster-monster sebelumnya. Dengan semangat Suhu berkata, "Sebelum kita bertarung, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Berapakah total pasukanmu yang sudah kulawan hingga sekarang?" Belion menjawab bahwa sekitar 1/3000 dari total pasukan yang telah dikerahkan di sini. Mendengar itu, Suhu sama sekali tak gentar sedikit pun. Suhu menantang Belion dengan berkata, "Baiklah kalau begitu, ayo kita bertarung." Belion kemudian berjalan mendekat dan menjawab, "Sepertinya Anda sudah tumbuh dengan luar biasa, Monarch muda." Dan seketika itu juga, Belion tiba-tiba menghilang dari pandangan dan langsung melepaskan tebasan pedangnya. Tapi dengan refleks Suhu yang luar biasa, Suhu dapat menghindari tebasan pedang tersebut. Suhu kemudian bersiap melepaskan pukulannya sambil berkata, "Kenapa kalian terus memanggilku Monarch muda? Apa maksudnya itu?" Dan duar! Pukulan Suhu itu pun berhasil diblok Belion dengan pedangnya. Tapi Suhu masih belum selesai. Suhu yang sangat kesal kemudian akan melancarkan pukulan dengan tangan kanannya. Namun betapa mengejutkannya, Belion tiba-tiba sudah berada di belakang Suhu sambil melepaskan tebasan pedangnya. Alhasil, tebasan Belion itu pun berhasil melukai perut Suhu. Bahkan Suhu juga dibuat terkejut saat ia melihat pedang Belion yang bergerak tak beraturan seolah seperti cambuk. Sambil terus menahan serangan, Suhu bergumam, bagaimana mungkin monster ini bisa mengubah pedangnya menjadi cambuk? Tapi meski ini senjata yang serbaguna, semuanya akan berakhir jika aku menangkapnya. Dan pada saat itulah, Suhu berhasil menangkap pedang cambuk Belion. Ketika pedang cambuk Belion sudah berhenti bergerak, Suhu dengan cepat langsung melancarkan pukulannya ke arah Belion. Akan tetapi, Belion dapat menahan pukulan tersebut dengan satu tangannya. Suhu kemudian melancarkan tendangannya, tapi lagi-lagi Belion dapat menahan tendangan tersebut dengan kedua tangannya. Sambil tersenyum, Suhu berkata, "Jika kau menahan dengan kedua tanganmu, maka pertahanan perutmu akan terbuka." Dan segera setelah itu, Suhu langsung melepaskan pukulannya ke arah perut Belion. Alhasil, Belion sampai dibuat terhempas beberapa meter ke belakang. Suhu berkata, "Kurasa kau tidak akan kalah hanya dengan serangan seperti itu, tapi kalau kita terus bertarung, itu akan berlangsung semalaman. Dan sebenarnya, kau ini bukanlah bos di tempat ini kan?" Karena pada saat itu, Suhu merasakan aura yang lebih mengerikan dari udara. Suhu kemudian melihat seorang yang menunggangi seekor naga di sana. Ya, itu adalah Sung Jinwoo, ayah dari Suhu. Jinwoo kemudian turun dari naganya dan menghampiri Suhu sambil melepaskan kedua daggernya. Menanggapi itu, Suhu juga langsung melompat sambil melancarkan tinjunya. Dan pada saat itulah, dagger Jinwoo dan tinju Suhu pun saling berbenturan. Jinwoo kemudian melepaskan tebasan daggernya. Melihat kecepatan serangan itu, pipi Suhu bahkan sampai tergores. Tebasan demi tebasan pun dilancarkan Jinwoo dengan sangat cepat. Suhu pun dibuat terpojok dan hanya bisa bertahan. Dalam hati Suhu berkata, dia sangat cepat dan kuat. Dia luar biasa, bukan sekedar kuat, tapi setiap serangannya terasa mematikan. Setiap serangannya diiringi dengan skill yang mengerikan. Suhu pun terus dibuat tak berdaya. Dalam hati Suhu berkata, seberapa besar usaha yang dia lakukan, seberapa banyak rintangan yang dia hadapi untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Tapi aku tak akan kalah seperti ini. Statku telah maksimal. Kemampuan bertarungku juga cukup untuk menghadapinya. Meski kemampuan lawanku jauh lebih kuat, tak ada alasan bagiku untuk takut. Walaupun Suhu sudah dibuat babak belur, Suhu masih belum menyerah. Ia kemudian mulai menyerang dengan segenap kekuatan tinjunya. Namun Jinwoo dapat dengan mudah menghindari serangan Suhu sambil melancarkan tebasannya. Alhasil, tubuh Suhu pun tercabik-cabik dan membuat sarung tangannya hancur berkeping-keping. Suhu masih pantang menyerah dan kembali melancarkan serangan dengan tangan kirinya. Tapi lagi-lagi, serangan Suhu masih terlalu lambat bagi Jinwoo. Jinwoo kemudian memegang kepala Suhu dan berkata, "Apa kau menikmati permainannya? Cukup mengesankan bukan?" Mendengar itu, Suhu pun terdiam sejenak dan menyadari sesuatu. Suara ini, apa itu ayah?
Jinwoo kemudian mendorong Suho ke dalam gate sambil berkata, "Sepertinya kau masih banyak kekurangan." Dan tiba-tiba, Suho tersadar sambil berteriak di dalam kelasnya. Suho yang telah kembali ke kelasnya itu pun tak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Ia merasa jika dirinya baru saja bermimpi dengan mimpi yang sangat aneh. Apa aku kebanyakan main game, berkelana di dalam dungeon misterius, dan ayahku adalah bos terakhirnya? Itu benar-benar gila. Tak lama seorang siswi datang dan berkata, "Kenapa kau belum pulang? Aku akan mengunci kelasnya." Mereka kemudian akan meninggalkan ruangan dan pulang sekolah. Dan ternyata, Jinwoo dan para jenderal bayangan kini sedang berada di atap sekolah sambil mengawasi Suho. Jinwoo berkata, "Menggunakan domain tak terpakai ternyata tidak buruk juga." Igris kemudian berkata, "Rajaku, bukankah sudah waktunya untuk mengembalikan kekuatan dan ingatan Monark Muda? Kita sudah melakukan beberapa kali tes sebelumnya, tapi ini pertama kalinya Monark Muda sampai sejauh ini. Kupikir dia sudah lebih dari mampu." Jinwoo menjawab, "Kuakui dia sudah bertambah kuat, tapi tak peduli seberapa kuat dirimu, kau harus mempertimbangkan untuk melarikan diri saat kau tidak yakin akan menang. Melawan musuh kuat tanpa pikir panjang itu hanyalah keberanian yang bodoh. Sepertinya ini masih terlalu cepat untuknya. Suatu hari dia akan belajar bagaimana menanggapi situasi yang tak terduga dengan menggunakan kekuatannya." Walaupun dia sekarang berakhir tak mengetahui apapun, bocah itu akan membuka pintu berkali-kali untuk menantang dirinya sendiri. Setelah itu kita diperlihatkan situasi warga Korea yang berjalan dengan damai. Terlihat Baek Hyun-ho kini tengah bekerja sebagai tim pemadam kebakaran. Sementara itu di sebuah kantor, terlihat Jin-ho yang sudah menjadi direktur di perusahaan yang merilis game virtual reality pertamanya. Di tengah kerumunan karyawan, Jin-ho mengatakan bahwa istrinya sudah hamil 6 minggu, dan ternyata Jin-ho sudah menikahi Jin-ah. Para karyawan terlihat gembira mendengar kabar baik dari bosnya. Mereka kemudian akan mendiskusikan nama game yang akan mereka rilis sebentar lagi. Sedangkan di sisi lain, terlihat ayah Jin-ho yang sedang mengoleksi berita-berita yang dicapai putranya. Ia juga ingin segera melihat cucunya. Di sebuah langit yang cerah, tiba-tiba muncul sebuah retakan di langit. Di saat Suho pulang sekolah dengan teman wanitanya, Suho kalah bermain home pimpa dan disuruh untuk membawakan tas milik temannya. Tapi sebelum Suho berjalan pulang, ia menyadari sesuatu yang terbang di langit. Dan pada saat itulah, di balik awan yang indah, terlihat Jinwoo dengan Cha-in sedang terbang menaiki kaisel. Cha-in kemudian mengatakan bahwa sudah lama sekali sejak ia terakhir kali melihat pemandangan seperti ini. Jinwoo kemudian mengeluarkan sebuah kalung dan berkata, "Sayang, ini adalah dia untuk ulang tahun pernikahan kita yang ke-16. Jinwoo kemudian mengenakan kalung itu kepada istrinya dan berkata, "Pulanglah ke rumah duluan, aku akan segera kembali." Cha-in menjawab, "Baiklah, aku akan selalu menantikan kepulanganmu." Cha-in pun pulang ke rumah bersama Kaisel. Sedangkan di satu sisi, Jinwoo kini telah berdiri di atas langit sambil menatap sebuah gate raksasa. Dalam hati Jinwoo berkata, menurut apa yang dikatakan ruler, seseorang yang memiliki kekuatan besar itu seperti magnet yang menarik monster-monster aneh dari dunia lain. Baiklah, Rise. Jinwoo kemudian memanggil pasukan bayangannya. Sedangkan di panel berikutnya, kita diperlihatkan Suho yang menantang dungeon kembali. Sama seperti di panel sebelumnya, ia mencoba menantang apa yang dibalik gerbang dan mati untuk kedua kalinya. Sampai pada akhirnya, ini adalah kesempatan terakhir yang Suho miliki. Aku tak ingin berdiam diri. Jika aku ingin berkembang, aku harus menghadapi apapun yang ada di balik gerbang itu. Dan serial edisi dari Side Story Solo Leveling ini pun telah berakhir. Dan kisah ini akan berlanjut ke serial Solo Leveling Next Generation. Maksud gue Solo Leveling Ragnarok, di mana MC-nya adalah Uzumaki Sung Suho.